Iya, selamat malam saudara. Jam saya tepat jam 19. Mungkin saudara-saudara bertanya, kok Pak Hasan tuh kalau masalah jam kaku banget sih orangnya. Ya, di rumah saya saudara setiap kamar ada jam. Di gazebo ada jam, di dapur ada jam 2, di mana-mana semua ada jam. Bukan gila jam, walaupun saya memang hobi koleksi jam tangan, tapi memang saudara itu bicara tentang bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita menghargai waktu-waktu yang diberikan oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menghargai orang lain. Saudara, ketika saya bekerja di pariwisata, saya kepala divisi Amerika dan Airlines. Waktu itu perusahaan kami menghandle Cathay Pacific, Singapore Airlines, Thai International, kemudian Tradewinds yang sekarang menjadi Seal Air, itu anak perusahaan daripada Singapore Airlines. Ya, itu perusahaan-perusahaan top dunia. Sebelum Singapore Airlines menjadi yang terbaik di dunia tahun-tahun itu, tahun 80-an, itu Cathay Pacific yang dianggap perusahaan terbaik di dunia, perusahaan penerbangan. Dan perusahaan kamilah yang handle-nya untuk wilayah Indonesia. Ya, kemudian saudara, berhadapan dengan orang Amerika, itu berhadapan dengan orang yang benar-benar on time, berhadapan dengan mereka benar-benar kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti hidup dengan Taurat. Ya, pernah suatu saat saya harus menghandle tamu Amerika yang menginap di Hotel Hyatt. Ya, supir saya terlambat datang, saudara. Saya harus tunggu dia, ya, karena dia terlambat datang. Saya sudah standby di kantor, dia belum muncul-muncul juga. Ya, akhirnya dia muncul. Dan kita ngebut pergi ke Hyatt dan kita terlambat. Ya, dia sudah tunggu di lobi. Saya katakan, Mister, saya sebut namanya. Terus saya bilang, I'm sorry I come late because the driver was late arrive in the office. I'm very sorry. Dia bilang apa? No. Kayak gini terus. No. I'm not your inferior. Tahu saudara artinya? Aku bukan bawahanmu. Aku jangan kamu suruh nunggu. Dia bilang. Saya bilang, I'm really sorry. Ya pokoknya, no. Tidak ada maaf bagimu. Saya bukan bawahanmu suruh nunggu kamu. Kamu janji jam sekian, kamu mesti datang jam sekian. Ya itu saya mengerti, saudara. Ternyata orang yang tidak bisa menghargakan waktu, itu adalah orang yang selalu memperlakukan orang lain lebih rendah dari dirinya. Jadi, saya nggak mau datang tepat waktu. Kamu, ya nggak apa-apa kamu nunggu saya. Kenapa? Ya kamu nunggu aja. Kenapa? Minimal kita selevel lah. Betul? Terus apa? Minimal kalau saya datang terlambat kamu mau apa? Nah, dari situ saya belajar, saudara. Itu kenangan yang saya tidak mungkin bisa lupa bahwa dia katakan, I'm not your inferior. Saya bukan bawahanmu suruh nunggu. Saya mau bilang, this is not my mistake. Nggak mungkin. Saudara, di dalam aturan kita bekerja jasa, di perusahaan tidak boleh bilang, ini masa salahnya supir saya, bukan salah saya. Karena di perusahaan itu harus bersifat, ya sudah perusahaan terlambat, ya sudah, jangan bilang supir saya terlambat. Nggak boleh. Harus ya sudah, saya minta maaf. Ya, dan sepanjang dia saya temani, sepanjang dia saya urus, hubungan kami tidak pernah pulih. Dia tetap ingat saya datang terlambat. Padahal semalam sebelumnya saya jemput di airport, dia senang sekali. Saya bersikap ramah kepada dia, berhari-hari saya layani lebih baik lagi. Sampai dia pulang, dia tetap tidak bisa memaafkan saya. I'm not your inferior. You are not my superior. Kamu bukan atasan saya. Saya bukan bawahanmu. Jam segini. Nah, jadi saudara, kenapa kita ibadahnya tepat waktu seperti begini? Kalau telat tidak masuk. Kita janjian sama Tuhan jam 7. Kita datang jam 7. Jangan suruh Tuhan nunggu. Tapi Pak Tuhan mana hadir sih di tempat ini? Saya nggak lihat. Betul? Mana dia? Ah, itu masalahnya, saudara. Ya, kalau Tuhan tuh bisa kelihatan, gitu kan repot. Terus tiba-tiba enggak kelihatan, kita anggap dia enggak ada, betul? Sama kayak kita kalau enggak ada polisi di lampu merah, kita lewat, ya kan? Kalau ada kita ngerem baik-baik, gitu. Kalau ada polisinya, kita enggak langgar garis yang enggak terputus. Kalau enggak ada, kita tabrak, begitu loh. Betul. Bayangkan saudara kalau seorang Kristen seperti itu, ada kelihatan Tuhan sinar, wah kita berdoanya nyembah baik, betul? Enggak kelihatan kita main HP, betul? Kacau tuh jadi Kristen seperti itu. Betul saudara? Ya, jadi makanya kita harus tepat waktu.
Ya, senang enggak senang. Pak, kalau begini kaku banget. PD ini tidak pernah menjadi besar. Tidak ada urusannya dengan besar. Tadi dulu saya katakan, tidak ada urusannya menjadi besar. Beberapa tahun lalu, saudara, siang-siang kami pergi ke mall makan dengan teman. Sementara saya makan, tiba-tiba, loh sebelah sana ada suami istri hamba Tuhan yang kami kenal. Ya, kami tidak dekat dulu, tunggu mereka makan selesai, kami juga baru makan, selesai, dia senyum, kita oh ya, terus kami duduk bareng. Terus dia cerita, Pak Hasan, kita pendeta ini harus jadi kaya, supaya kita dihormati orang. Ya kita harus jadi kaya. Saya sampai kaget, saudara. Selalu ngomongnya sekarang kalimat harus kaya, harus kaya. Ya saya diam aja, saudara. Saya liatin, kok jadi begini? Kalau pengusaha harus kaya itu 100% benar, saudara. Karena engkau usaha. Tapi kalau pendeta tidak boleh harus jadi kaya. Yang dia harus itu jadi benar. Karena kalau dia harus kaya, maka dia akan apa? Toleransi. Dia akan kompromi. Supaya jemaat tambah banyak. Persembahan tambah banyak. Itu seneng gak seneng, saudara. Terus apa? Dia harus senengkan yang hadir. Supaya tetap datang lagi, bahkan bisa mencari downline. Ayo datang yuk ke tempat itu yuk. Ayo datang cari downline, jadi MLM. Terus khotbahnya, jangan pernah yang gak enak. Karena itu akan mengganggu penghasilan. Ya saya diam aja, saudara. Sudahlah saya bilang. Nah, ya. Ternyata kayak begini, ujung-ujungnya uang lagi, saudara. Kalau saudara jadi pengusaha, tidak salah saudara menjadi kaya. Tapi kalau menjadi hamba Tuhan, jangan otaknya ingin jadi kaya. Ya ini pelayanan pengabdian, bukan pelayanan pekerjaan. Belasan tahun lalu ketika saya mangkel banget ngelayani banyak orang Kristen. Karena saya kan tidak pernah hitung-hitungan, mau pelayanan apa, mau KKR di mana, mau apa, saya tidak pernah ada tarifnya, apapun tidak pernah, hotelnya pun tidak pernah saya tetapkan, mau pokoknya makannya pun di mana, tidak pernah saya bilang apa, mau apapun oke, nginep di mana pun oke, di losmen oke, makan di warung pinggir jalan semua oke. Terus karena mereka merasa ini semuanya murah, terus apa? Tanya, Pak, apa pesan Tuhan? Apa pesan Tuhan? Saya doa tanya. Tidak dilakukan. Karena semuanya free. Gratis. Terus saya jengkel, saudara. Tuhan, karena mereka merasa ini murah, gratisan pesanmu. Terus mereka tanya terus, tapi tidak ada yang dilakukan. Terus saya bilang gini. Supaya mereka tahu bahwa mendengarkan Tuhan, mencari pesan Tuhan itu harus dihargakan benar-benar. Saya mau pasang tarif aja tuh, saya bilang. Bukan untuk dapat uangnya loh, saudara. Supaya mereka itu jangan sembarangan main tanya tapi tidak menurut. Mau tanya tapi kalau tidak sesuai maunya tidak dilakukan. Saya bilang, saya mau pasang tarif. Waktu doa Tuhan bilang, tidak. Loh, supaya mereka itu tidak sembarang nanya-nanya tapi tidak lakukan. Harus bayar supaya mereka tahu. Tidak lakukan kau kehilangan 25 juta. Karena kalau tanya tidak lakukan, tanya buat apa gitu loh. Bikin pegel. Tuhan bilang, tidak. Urusanmu cuman sampaikan, sisanya bukan urusanmu. Sampaikan aja, sisanya dia urusan dengan aku. Tapi saudara, Tuhan suruh kita nyampaikan, orang itu tidak lakukan bertahun-tahun dia tetap aman-aman aja loh. Heran kadang-kadang saya. Tuhan kau suruh lakukan, dia tidak lakukan dan gebuk-gebuk loh Tuhan. Kenapa suruh ngomong? Gitu loh saudara. Kadang tidak usah suruh ngomong aja, kenapa? Biarin aja lah. Engkau tahu lah dia tanya sekedar cari opinion, second opinion, third opinion, fourth opinion. Iya dong? Cari pendeta yang kira-kira misalnya, Pak Hasan saya udah nggak tahan nih, saya mau minggat. Tidak boleh, cari pendeta lain lagi. Saya udah nggak tahan, tidak boleh. Cari lagi yang mungkin ketiga, mungkin keempat, mungkin sampai dia bilang, iya boleh minggat. Nah ini yang benar. Gitu loh saudara. Ya, Tuhan bilang tidak. Terus apa lagi saudara lihat ya? Kan cari Tuhan apa pesanmu, tidak dilakukan. Tuhan apa pesanmu, tidak dilakukan. Malah ketika disampaikan, ngenyek. Ada satu orang. Kok aku mau tanya. Aku ada tawaran pindah kerja ke bank lain. Oke. Tuhan apa pesanmu buat anakmu? Tuhan bilang, tidak boleh pindah. Tetap di bank itu. Ya dia tidak komen ya. Sudah ya makasih kok. Berapa bulan kemudian ada orang kita sama saya.
Kok pernah diminta si Anu minta doa? Iya. Dia cerita loh. Syukur dia ndak nurut. Syukur dia ndak nurut. Kenapa? Ternyata waktu dia tanya dapat pernyataan tidak boleh, saudara, dia tetap pindah ke bank yang baru dengan gaji naik 1,5 kali. Jadi 1,5 kali lipat dia terima. Saudara. Jadi apa? Syukur ndak nurut. Dia cerita, saya dengar dari orang lain. Tuhan kok gini Tuhan. Tapi kemudian cari saya lagi, nangis-nangis. Kok tolong doakan, kenapa? Aku mau diberhentikan. Kenapa? Karena aku begitu pindah langsung ditarget sekian. Terus? Tidak tercapai targetnya dan aku sudah disuruh mengundurkan diri. Dia pikir saya tidak dengar informasi yang dia sampaikan ke teman-temannya, syukur tidak nurut. Terus saya bilang, kan kamu bilang syukur tidak nurut. Terus dia diam, saudara. Kalau saudara-saudara datang cari pernyataan Tuhan, pesan Tuhan, maaf saya tidak layani. Saya mau sampaikan mas. Belum tentu engkau itu nurut ketika disampaikan. Belum tentu engkau siap lakukan ketika mendengar. Lebih baik dengar pengajaran aja belum tentu nurut, apalagi dengar perintah. Banyak orang, wah dia peka, enak, tanya dia aja. Tanya betul, tapi kalau itu berlawanan dengan maumu, berlawanan dengan otak, berlawanan dengan analisa, nurut? Enggak. Betul saudara. Loh ini di sini ada contohnya orangnya sebelah sini. Lagi duduk hari ini di sini, di sebelah sini. Pertama kita buka persekutuan, Tuhan bilang apa? Stop kerja. Berhenti. Enggak percaya, tetap kerja, habis. Orangnya datang kalau ini. Karena kita hamba Tuhan itu ada jenisnya. Ada jenis cangkem. Cangkem, kalau saya bilang itu kalau cocot. Kenapa saya hafal cocot? Karena di bahasa Lombok itu ada cocok. Cocok itu juga sama, artinya cocot. Artinya apa? Mulutnya ini yang dia pakai ngomong sembarangan. Tidak mengerti dia ini hamba Tuhan. Orang kalau cari hamba Tuhan yang mereka harapkan apa? Pesan Tuhan, petunjuk Tuhan, solusi dari Tuhan, pimpinan Tuhan. Bukan cocot. Asal ngomong. Ada yang asal ngomong, percaya aja, imani aja. Dia dapat pernyataan enggak? Enggak. Itu yang repot, saudara. Ya, yang kedua, ada yang mainnya pokoknya, ya sudahlah pokoknya tambah jam doa, lebih banyak kasih persembahan. Itu teori-teori yang begitu yang tidak jelas, saudara. Ya, ada teori percaya, imani, perkatakan, klaim. Itu yang pertama. Iya, saudara dan saya ini, kalau saudara klaim asuransi, itu ada syarat klaim enggak? Apa langsung aja begitu diklaim langsung, ya oke begitu? Enggak, betul? Loh, mobil saudara aja kalau tabrakan parah, langsung bawa asuransi begitu santai-santai ini ditabrak enggak jelas pokoknya ganti. Kadang kan ada syaratnya, betul? Ya benar. Enggak ada. Terus apa? Periksa ini bayar polis enggak? Loh. Ternyata enggak bayar polis sudah sekian bulan. Loh, hilang. Batal asuransinya. Ya apa ya? Terus ada asuransi kan klausulnya. Kerusuhan diganti, ya toh? Tapi di rumah tanggamu rusuh terus engkau hancurin mobil terus diganti. Enggak ada. Yang ini yang jadi masalah, saudara. Kenapa? Ketika orang-orang memperlakukan Tuhan bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai barang mainan. Kalau kita katakan, dia tidak mengizinkan dirinya diperma, jadi banyak orang, Tuhan itu dianggap barang mainan. Ini aku gagal usaha, tak tanya Tuhan. Tuhan, gagal mungkin ada dosa atau kesalahan. Kalau ada dosa, kesalahan, ampuni. Terus buat berhasil, betul? Engkau tidak tanya Tuhan izinkan, enggak usah itu. Cuma tanya, kalau ada dosa kesalahan yang bikin ini gagal, ampuni. Terus, ya tolong sekarang supaya berhasil. Gitu dong. Padahal enggak tanya, Tuhan saya kerja ini baik enggak? Menurut pemandanganmu boleh enggak? Enggak tanya. Pokoknya lihat ada cuan, ya. Betul? Ada cuan, langsung diambil, ya toh? Betul kan masih ingat toh cerita saya? Pasen, tolong doain mau kerja. Oke. Tuhan boleh dia kerja batu bara? Tidak. Tapi teman saya, Pasen, itu kaya raya karena kerja batu bara. Terus, dia itu sebenarnya tidak butuh modal saya. Dia mau tolong saya. Kenapa? Ya saya sukses, ya kamu punya modal berapa, ikut ke saya. Itu loh, supaya cuan. Nanti istilahnya kan membantu. Tuhan bilang tidak. Tidak percaya, saudara.
Karena kenapa? Menganut pelajaran, kelilingi bawa bendera, perkatakan kepada tanah itu, sirami sekian macam benda keramat, dan sukses. Dan hasilnya habis semua. Kenapa? Karena itulah, pokoknya kerjakan, perkatakan, panah itu keluarkan batu bara, gendeng. Ada di mana seperti itu? Kalau ada pendeta itu dibawa aja sama perusahaan pertambangan besar-besar, suruh keluarkan batu bara dari bumi. Itu cuma ada di film-film. Ngawur. Banyak orang Kristen ini cuma mau mendengar pendeta besar. Entah dia salah, entah dia benar, mereka lebih dengarkan pendeta besar. Makanya rame-rame ingin menjadi besar. Saya nggak peduli lah. Lebih baik saudara nggak ngurusi saya daripada ngurusi repot saudara. Ya, kenapa? Karena banyak orang itu melakukan sesuatu untuk kami hamba Tuhan, itu ada embel-embel belakangnya. Contohnya, mau ngajak makan, itu bukan mau makan, mau konseling, jujur. Memang ada yang cuma, Pak Hasan saya cuma ngundang makan, nggak ngomong apa-apa. Ada, tapi itu langka. Biasanya, Pak Hasan saya kepingin ketemu, ajak makan siang ini. Kenapa sih maksa mesti siang ini? Kan ada tujuanmu, ada hal yang tersembunyi, kau kepepet ingin segera ketemu, gitu dong, maksa-maksa. Dan banyakan, saudara. Ya kalau disurvei di Amerika mengatakan apa? Hamba Tuhan itu sangat banyak tidak punya teman. Bahkan sekalipun pendeta-pendeta besar, mereka tidak punya teman. Yang mereka punya pasien. Saya nggak punya teman banyak, yang saya punya pasien banyak. Orang mau ketemu saya bukan sebagai teman, cuma pas butuh. Orang bilang, Pak Hasan lagi di Semarang. Iya, saya ajak makan ya. Bukan karena mau diajak makan. Aku ada keperluan. Kalau aku tidak ada keperluan, aku tidak akan telepon. Itu yang paling banyak terjadi. Makanya Alkitab bilang apa? Kami itu hamba Tuhan itu dia apa? Seperti sampah. Ada ayatnya Rasul Paulus bilang. Ya, kalau saudara pernah jadi hamba Tuhan akan rasa bagaimana diperlakukan seperti itu. Nyata, udah jelas. Saudara. Jadi, ini bukan curhat ya, saudara. Tapi supaya saudara sadar kalau ketemu hamba Tuhan lain juga jangan diperlakukan yang sama. Semua orang pasti nggak nyaman. Ya, apalagi terus kalau sudah kasih duit sedikit, jam-jam telepon dan jam-jam harus ready. Saya nggak bisa. Tapi kan saya sudah kasih. Saudara, kalau saudara kasih karena sudah konseling dengan saya, itu bukan pemberian, itu upah karena saya sudah melayani. Ya, di doa malam saya sudah sampaikan apa bedanya pemberian dengan upah. Kalau pemberian itu saudara tidak suruh dia apapun, saudara kasih. Itu pemberian. Tapi kalau syaratnya, saya ketemu dulu Pak Sen, mau konseling, mau tanya-tanya, ada 18 masalah saya, terus sudah itu saya kasih. Itu namanya upah. That is called wage. This is not a gift. Bukan sebuah pemberian. Karena kenapa? Dia sudah bertugas, dia sudah melakukan sesuatu buat engkau dan kau beri. That is not a gift, that's a wage. Itu pemberian, bukan sebuah pemberian, tapi honor, apa? Upah. Orang tidak bisa bedakan. Dan masih banyak, saudara, yang kalau ngasih sesuatu, mau nyumbang sesuatu, mesti ada syarat. Mau konseling, layani konseling sih, dan macam-macam. Kadang-kadang, Tuhan, kok gini? Ya dia pikir pemberian sama upah itu sama. Saudara, ya, makanya ada yang melakukan seperti tempat ini, ya bertobatlah. Amin. Jangan pikir kita hamba Tuhan ini kalau saudara tidak kasih duit kita mati. Tuhan sanggup memelihara hamba-hambanya. Sekali lihat, ketika kelaparan di Israel, semua makanan sudah tidak ada. Tuhan masih bisa memelihara Nabi Elia dengan burung gagak. Tadi saya sampaikan, kalau kita tidak benar-benar percaya Tuhan, jangan jadi hamba Tuhan. Kenapa? Kalau saya nggak percaya Tuhan, saudara, ngapain saya melayani? Terus kalau kita tidak percaya Tuhan, ambil aja persembahan lumayan kok. 50-an ribu selembar ada, 100-an ribu mungkin ada 2 lembar, betul? 20-an ribu ada mungkin 6 lembar. Lumayan loh tiap ibadah. Minimal yang ngurangi apa? Kos yang keluar, sewa tempat ini, ya toh? Transport saya bolak-balik kemari, itu kan enggak murah. Penginapan saya, makan saya, ya toh? Kalau kita nggak percaya Tuhan, tarikin aja lah. Lumayan ada 50-an ribu, ada 100-an ribu, betul? Kita percaya, ini kerjaan Tuhan, tidak usah tarik-tarik gitu. Dan tidak usah ngajari persembahan. Amin. Saudara diajar Tuhan mendengarkan masalahmu. Tuhan mengatakan semua kebutuhanmu. Betul? Ya sudah ngomong sama
Kok suruh ngomong sama manusia? Betul? Tapi saudara kadang-kadang nggak mikir loh. Bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan yang diperkatakan. Sering di mana-mana kalau saya khotbah ditulis, save the soul at any cost. Artinya selamatkan jiwa-jiwa berapapun Dia undang kami jadi pembicara. Hotel yang dicarikan paling murah kamarnya. Saya ngomong bukan gereja kecil loh, gereja nomor 2 terbesar di kota itu. Yang kita khotbah, jemaatnya paling ujung. Besar. Makan yang tidak diurusi. Selesai khotbah, bebas mau makan di mana saja, pergilah sendiri. Nggak ada orang diutus dengan Pak Sen, kami dari gereja yang akan ngatur. Nggak ada. Selesai. 3 sesi hari Minggu kasih duit. Saya punya transport, saya punya penginapan, sisa cuma 200.000. 200 for 3 session. Tapi semboyan save the soul at any cost. Orang Australia bilang that's bullshit. Ya, makanya sekarang mau kita banyak berubah, saudara. Saudara cari Tuhan tuh masih siap dikoreksi oleh Tuhan. Kalau gereja bahasa Mandarinnya Jiao Tang. Jiao itu apa? Pengajaran. Rumah pengajaran. Di mana kita belajar. Bukan cuma tempat mengeluh. Bukan tempat cari pesugihan. Saudara yang miskin datang diperkaya. Ini loh masalahnya. Ya, datanglah ibadah krisis ekonomi. Siapa bilang? Yakub aja lihat yang dari mudanya saudara diproses oleh Tuhan, kemudian namanya diganti oleh Tuhan Israel, pangerannya Tuhan. Masa tuanya mengalami kelaparan, harus ngungsi ke Mesir. Saudara dan saya melebihi Yakub begitu? Saya mau tanya. Coba ada yang angkat tangan merasa hidupnya melebihi Yakub rohaninya, angkat tangan. Kita mau hidup yang realitas, saudara. Kita mau pengajaran yang memang ditulis di Alkitab, bukan diterjemahkan hayalan. Ya, ikut Tuhan tidak ada masalah. Duh, siapa bilang? Siapa bilang ikut Tuhan tidak ada masalah? Saudara ikut Tuhan tuh cari masalah, tahu? Coba lihat. Murid-murid hidup ngapain? Jadi nelayan. Enak tuh. Matius pemungut cukai, punya jabatan, punya penghasilan, punya kedudukan. Amin. Tuhan bilang ikut aku, jadi apa dia? Kepala pemungut cukai, habis itu? Jadi menteri keuangan, habis itu? Terus murid-murid yang nelayan tiba-tiba sekarang punya kapal-kapal besar begitu, menguasai perikanan begitu? Lihat Alkitab. Tapi saudara dan saya percaya kalau kau ikut Tuhan, kau miskin jadi kaya. Betul? Kau punya rumah jelek, jadi rumah super besar. Ada enggak? Tuhan bilang, Petrus ikut aku, rumah nelayanmu itu, ya yang tergantung kalau ada banyak badai enggak dapat ikan, nanti jadi rumah permanen yang luar biasa bagus, begitu. Ada. Tapi saudara dan saya suka dengar Injil yang lain, betul? Betul. Kayak Rasul Paulus bilang kan, aku heran begitu mudahnya engkau berbalik untuk mendengarkan Yesus yang lain, Injil yang lain. Memang Injil artinya kabar baik. Tapi kabar baik yang itu tidak ditulis di Injil yang asli. Saya ulang. Kalau engkau punya utang akan dibayarkan Tuhan. Itu juga Injil kabar baik. Tetapi kabar baik yang asli, Tuhan bukan hanya mau menyelesaikan utangmu. Tapi Tuhan mau menyelesaikan engkau dan saya. Loh. Saya tak cerita sama saudara kan. Zaman saya masih umur 20-an. Duit saya banyak sekali. Umur 20-an. Masih super ganteng. Sekarang pun masih sisa. Ya, darah. Terus ini bibir manisnya luar biasa. Ya, saya dari SMP itu pengurus majalah dinding, tukang buat puisi, sajak dan segala macam. Di SMA pun saya kalau tukang baca sajak, ya, di kuliah pun itu kerjaan saya. Terus apa? Gampang nek saya mau perempuan masih dapat. Terus ngapain? Saya bilang Tuhan kalau orang sudah nikah enak, kepingin ada saluran. Saya masih muda kepingin ada saluran. Nggak salah dong. Kalau saya cari. Nggak salah dong. Kan ini nggak saya beli, ini pacar. Pacarin. Saya bilang saya nggak salah dong. Saya kan belum nikah Tuhan. Ini butuh penyaluran. Apalagi zaman dulu saya olahraga gila-gilaan. Jadi badannya fit bener-bener. Dan kalau udah fit bener-bener tuh kacau hormonnya. Saya merasa saya tidak salah dong. Terus Tuhan bilang, nah ini kebenaran diri kelihatannya Loh benar enggak butuh penyaluran? Benar. Ya apa enggak? Loh saya tanya bapak-bapak sini, ngerti enggak sih saya ngomong apa? Benar enggak butuh penyaluran?
Bener? Bener. Tapi bener enggak alasannya karena bujangan terus seperti itu? Enggak kan? Bener? Terus gimana? Tuhan ngerti ini anak perlu dihajar supaya berubah. Gitu loh. Kalau enggak dia merasa dirinya benar. Memang separuh benar, semua orang butuh penyaluran. Benar semua. Tapi disalurkan dengan cara itu salah. Saudara, itu berbentuk percabulan. Saudara, dihajar di padang gurun. Saudara, ya saya ingat sesudah saya ulang tahun, ya saudara, itu tahun 90, beberapa bulan kemudian Tuhan bilang, tinggalkan pekerjaanmu. Setiap kali saya tutup mata berdoa, cuman suara tinggalkan. Tutup mata, tinggal. Wah, saudara. Tiap ini cuman tinggal. Oke, baik, mau tinggalkan. Izinkan saya selesaikan kuliah pelajaran komputer saya sampai jadi programmer. Saya punya cita-cita mempunyai sekolah komputer. Zaman dulu, nggak semua orang bisa komputer, tahun 80-an. Ya, saya bilang, saya baru sampai di flow charting. Zaman dulu kan sulit bahasa komputer itu. Ya, flow chart masih ngatur dari sini, if begini, begini, bahasa programmer. Saya baru sampai situ. Izinkan saya sampai selesai Tuhan. Tuhan bilang, tinggalkan. Izinkan sampai selesai. Tinggal, syarat lagi. Baik, saya mau tinggalkan. Kasih saya uang dulu di bank sekian. Tinggalkan. Terus cuma ada tinggalkan. Akhirnya, baik Tuhan, saya tinggalkan. Dengan pikiran, taat pulang belenyek remuk hancur. Bertahun-tahun hidup tanpa identitas, tanpa pekerjaan. Hanya jadi pengangguran, beban buat orang tua. Di sana saya bilang, inikah yang namanya panggilan? Di mana engkau yang memanggil saya berhenti kerja? Andai engkau manusia Tuhan, aku hajar. Saya katakan, andai engkau manusia, aku hajar. Look at this. Rata, tidak ada lekukan. Kenapa kau tinggalkan aku di padang gurun? Lebih baik kau biarkan aku bekerja. Aku rajin pergi gereja. Hari Minggu aku ikut 4 kali ibadah. Memang malam Minggu aku pergi tempat lain. Tapi kan hari Minggu aku menghapus dosaku. Dengan memohon ampun dan datang ibadah 4 kali, saudara. Ada teknik menghapuskan dosa. Tuhan tidak menjawab. Dia tidak jawab. Mungkin kau sekarang, kau sudah mau nurut, tapi kemudian keadaanmu sangat memburuk. Berterima kasihlah. Berterima kasihlah. Memang waktu Tuhan membawa orang Israel ke padang gurun, tidak setiap hari Tuhan berikan air. Pernah 3 hari mereka tidak dapat air. Jadi, saya sudah mau nurut kok. Gini, tidak ada apa. Saya kok tiba-tiba diam aja Tuhan tidak melakukan perubahan. Ya memang begitu. Tuhan bilang, kalau aku tidak melakukan perubahan, aku itu sedang fokus merubah kamu. Kalau seperti tidak ada perubahan, kitalah yang harus berubah. Berubah apanya? Lebih sabar. Lebih tetap bertekun. Sudahlah, tidak usah doa. Nek sudah waktunya, wis wayahi terjawab. Loh, ini loh. Justru kalau orang lihat, kalau saudara punya anak step, malam-malam saudara gedor dokter, tidak mungkin gedor, tok, pelan-pelan nih ngomong sih sama suaminya, pasti, betul? Ini sudah kepepet doanya, ya Tuhan, tolong jawab, kami mau tidur. Sudah gitu, saudara itu orang sombong. Saya mau beritahu saudara, jam doamu menentukan kerendahan hatimu di mata Tuhan. Jam doamu menentukan kerendahan hatimu di mata Tuhan. Jam doamu, konsistensi doamu menentukan ketergantunganmu dan ketergantungan saya sama Tuhan. Semakin orang bergantung sama Tuhan, dia tidak berani nggak berdoa. Dan semakin orang bergantung sama Tuhan, dia pasti semakin nurut karena dia bergantung sama Tuhan. Contoh sekarang, saudara masih hidup dibiayai orang tua. Seneng tidak seneng nurut. Seneng tidak seneng rasanya pasti tidak berani terlalu ngelawan. Kenapa? Orang tuamu masih kasih engkau makan. Tapi kalau engkau sudah mandiri, kadang-kadang kau tidak merasa lagi perlu tunduk sama dia. Kenapa? Aku sudah mandiri, tidak butuh bantuan dia. Ketergantungan itu menentukan ketaatan.
Makanya Alkitab bilang orang kaya sukar masuk surga. Kenapa? Mereka merasa tidak bergantung sama Tuhan. Aku tidak ibadah 5 tahun, uangku masih banyak. Aku tidak ibadah 10 tahun, uangku masih 8 turunan. Dia merasa begitu. Jadi tidak bisa taat betul-betul. Dengar khotbah keras pindah. Dengar khotbah keras tersinggung. Itu yang kaya. Yang miskin lebih parah lagi, saudara. Karena kan sudah luka batin, miskin nih, tertolak nih. Betul, terhina. Ditegur sedikit. Saya ini Pak Hasan sudah terlalu banyak sakit, terlalu banyak masalah. Jangan ditegur, doakan supaya dijawab. Lo keliru. Justru semakin saudara dan saya ini dalam kondisi, maaf, secara jasmani, ya secara manusia lama keliwat sakit, itulah sakit melahirkan manusia baru. Melahirkan manusia baru lewat rasa sakit. Rasul Paulus bilang seperti sakit melahirkan. Lah kita laki tidak tahu, ibu-ibu pasti tahu. Apalagi kalau ibu-ibu yang nikahnya terlambat terus pertama kali melahirkan, sakitnya gila-gilaan katanya. Tapi kalau ibu-ibu umur 20 tahun dan melahirkan 5 kali tidak ada rasa sakit. Saudara, jadi di sini kita belajar apa? Ketika itu begitu sakit luar biasa. Kenapa terus-terusan tidak ada sesuatu yang berubah? Karena kita tidak melahirkan manusia baru. Tetap manusia lamanya itu terus. Ya terus sakit, tidak keluar. Coba lihat, kalau bayi itu tidak keluar-keluar tetap sakit toh. Betul? Ya apa enggak? Ibu-ibu. Katakan 3 hari tidak keluar-keluar. Apa hari kedua berkurang sakitnya? Apa hari ketiga berkurang sakitnya? Enggak dong. Tetap sakit. Tapi setelah dia lahir, hilang rasa sakitnya habis itu. Ya apa ya? Jadi sekarang, saudara, rasa sakit manusia lama kita itu untuk melahirkan manusia barunya kita. Supaya manusia baru ditandai dengan apa? Perubahan prioritas kehidupan. Perubahan paradigma atau pandangan terhadap segala sesuatu itu berubah. Kalau dulu Chen nomor 1, sekarang begitu manusia baru, bisa di keluarga, waktu untuk keluarga nomor 1. Tergantung tiap keluarga lain. Ada lagi misalnya, kalau suami yang megang uang, pelitnya minta ampun, masuk berangkas, kunci kombinasinya dia pun sampai lupa, sampai tidak bisa terbuka. Ya, misalnya begitu. Dirubah supaya Tuhan untuk apa? Mau memberikan juga istri dan anak-anak menikmati kekayaan. Saya banyak saudara melayani orang-orang kaya. Dan saya tahu di roh saya mereka sebanyak yang tidak bahagia. Tapi karena mereka orang kaya tertutup dengan apa? Penampilan, tertutup dengan kendaraan, tertutup dengan aksesoris segala yang mahal-mahal. Dan tertutup dengan pandangan orang yang mereka beruntung. Banyak mereka remuk di dalam. Kenapa? Punya suami yang sama sekali tidak mendengarkan mereka. Punya suami yang cuma kasih duit. Tetapi yang lain-lain tidak kasih. Saya pernah ketemu satu orang istri yang nikah 14 tahun tidak pernah sekalipun dia boleh menginjak kantor suaminya. 14 tahun dia menikah, tidak boleh injak kantor suaminya sekalipun. Dia ibu rumah tangga murni. Padahal suaminya ini punya perusahaan terlalu banyak. Tapi kamu di rumah saja. Tidak boleh ikut. Bahagiakah seorang istri ketika dia tidak tahu sama sekali keadaan usaha suaminya? Bahagia? Bukan dia ingin kuasai, bukan loh ya. Tapi minimal kan dia tahu nih gimana Pak. Gimana, jangan dia buta sama sekali. Nggak tahu apa-apa. Nggak nyaman saudara jadi istri seperti itu. Iya, makanya di buku saya yang saya lupa judulnya ya. Berapa kesalahan wanita, 100 sekian kesalahan wanita itu. Salah satu kesalahan wanita adalah ketika dia menikah. Dia menyerahkan seluruh masa depannya ke tangan suaminya. Dia murni menjadi ibu rumah tangga, itu kesalahan fatal. Maka ketika suaminya mati, dia juga setengah mati hidupnya. Tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Karena dia seperti sudah aku ibu rumah tangga murni yang ngurusi anakmu. Terus kalau mati, siapa yang ngurusi lagi? Dari mana uangnya? Itu salah satu kesalahan wanita. Ada. Ya, makanya bapak-bapak di sini, engkau punya jangan merasa istrimu itu tidak ngerti apa-apa. Dia penolong. Tolong saya ulang kembali. Dia penolong. Yang namanya penolong itu, maaf kata ya saudara, seperti kita kecelakaan. Saudara ngerti cara pasang perban, betul? Tapi kalau kecelakaan saudara tidak ngerti obatnya apa. Betul, wah geger otak obatnya apa, tidak ngerti. Ya terus perawat, ada dokter yang ngerti, betul? Loh, sekarang lebih ngerti siapa? Pasien apa dokter?
Siapa? Tapi istri saya cuma ngertinya ngomel, ngeluh, nuntut. Misalnya begitu. Misalnya. Ini misal loh saudara. Ini wanita di tempat lain, bukan di sini. Maksudnya di sini kan semua baik-baik. Tapi di tempat lain kalau pas di rumah di sana ya enggak tahu gitu loh ya saya ngomongnya. Anda kan suka dipuji umat, betul? Saya yakin di sini semua mengasihi istrinya, semua menghormati suaminya. Itu pujian kosong, palsu. Saya pun tidak senang orang puji-puji yang palsu-palsu. Ngomong kenyataan ya, jangan puja-puji, itu namanya mapi. Bahasa Mandarinnya mapi. Tahu saudara? Itu tepuk-tepuk, mapi itu apa? Pantatnya. Itu loh, tahu? Apa itu? Apa itu? Kuda. Dipikir kita ini kuda. Kuda itu saudara kalau ditepuk pantatnya dia kesenangan. Kalau anjing digini di sini dia senang. Kalau kuda di pantatnya. Saudara senang, saudara sudah cari Tuhan. Siapa bilang semua cari Tuhan? Banyak cuma cari kekayaannya Tuhan. Banyak cuma cari solusinya Tuhan. Tidak cari Tuhan. Kalau cari Tuhan, ya aku datang mencari kehendak-Mu. Apa yang kau tidak berkenan sama saya mau rubah. Supaya saya lebih menyenangkan Tuhan. Itu cari Tuhan. Kalau ini loh masalah saya tolong. Itu bukan cari Tuhan. Cari solusi dari Tuhan. Itu bedanya. Harus ada perbedaan yang jelas saudara. Ya, seek for the Lord. And seek the solution of the Lord. Or from the Lord. Itu harus jelas. Dan rata-rata makanya Rasul Paulus bilang apa? Tidak seorang pun mencari Allah. Rasul Paulus ngomong gitu. Tidak seorang pun mencari. Berani dia ngomong gitu coba. Tapi kalau direnungkan. Yes. Rata-rata kita cari Tuhan untuk diperkaya. Datang cari Tuhan supaya hidupnya lebih nyaman. Cari Tuhan supaya cita-citanya tercapai. Tuhan cuma batu lompatan. Bukan batu penjuru. Wah sama batu, posisinya berbeda. Halo. Dan umat kepala batu. Loh Pak, ngomong gini bikin kami tersinggung, enggak masalah. Loh, saudara tersinggung kalau itu firman Tuhan disampaikan loh. Sekarang kalau guru ngajar, terus ini pelajaran sulit sekali, terus gurunya bilang, anak-anak, ini pelajaran sangat sulit, jadi saya yakin anak-anak sulit menerima. Jadi ini pelajaran saya tiadakan, ganti pelajaran lain. Boleh? Enggak, boleh. Terus, berapa anak yang suka matematika? Berapa anak yang suka bahasa Inggris? Ternyata enggak ada. Ya sudah, pelajaran matematika, bahasa Inggris ditiadakan. Boleh? Enggak ada. Senang, enggak senang, tetap ikut. Dan nilainya harus baik. Enggak ada bilang, biar nilai saya 4. Pak Guru harus ngerti, memang saya tidak senang, makanya nilai saya 4. Boleh gitu? Jadi Pak Guru harus tetap naikkan saya, begitu? Enggak. Ikut Tuhan tuh ada pelajaran yang kita senang, pelajaran berkat. Betul? Diperkaya, susah ditolong, utang dibayarkan, rumah jelek, jadi rumah mewah, senang. Tapi kalau suruh berubah, mau. Sudah berubah Tuhan. Dulu suka ngelawan suami, sekarang sudah tidak ngelawan. Tuhan bilang, apa kau pikir cuma itu kekuranganmu? Itu toh? Halo? Enggak toh? Terus? Ya bikin salah-salah ya. Yang penting setiap perpuluhan Tuhan. Amin. Betul. Saya pikir sudah keren lah kalau udah bayar perpuluhan itu sudah benar sih. Yang lain-lain ya memang kelemahan manusiawi lah. Amin. Kan dapat roh penurut daging lah. Padahal kedagingannya kuat sekali saudara. Betul. Daging itu terus yang dituruti brengsek sekali. Betul saudara. Ya makanya kalau saudara di sini masih main perempuan misalnya ada. Nggak usah lah Bapak. Nggak ada artinya. Kenapa? Semakin kita melakukan dosa, semakin tidak puas. Semakin kita melakukan dosa, semakin rasa hampa. Semakin melakukan dosa, semakin kita ingin lakukan lagi. Dan tidak pernah akan ada damai, sejahtera, dan kepuasan. Kepuasan manusia tertinggi adalah ketika dia senangkan Tuhannya. Karena Tuhan bilang apa? Aku diciptakan untuk kesenangannya, kata Alkitab. Ya kalau saudara masih gendaan, nggak hebat saudara. Tidak pernah ada rasa kepuasan. Hanya Yesus yang bisa membuat engkau puas. Hanya Yesus yang bisa masuk ke dalam dan membuat engkau merasa, aku hidup nyaman Tuhan. Memang banyak masalah. Tapi seperahu dengan Tuhan di tengah badai tidak masalah, mati bareng. Halo, iya toh. Kira-kira kalau perahu itu tenggelam, Yesus mati enggak? Halo, kira-kira hanya murid-murid yang mati? Atau terus Tuhan, lah kamu ayo mati semua lah, bandel emang suka ngelawan, biarin misalnya gitu. Enggak toh?
Kenapa saudara lihat? Yesus tertidur, terus mereka tidak bangunkan dia, pakai usaha mengiringkan itu air yang masuk. Semua manusia sama. Ketika engkau dan saya punya masalah, tidak langsung cari Tuhan. Pakai otak terus-menerus untuk menyelesaikannya. Sudah cari Tuhan pun menginginkan Tuhan bertindak, mengerjakan, menyelesaikan menurut cara kita. Betul apa ya? Itu masalahnya, tidak menyerahkannya. Kalau engkau hidup tidak pernah biasa menyerah sama Tuhan, akan sangat sulit sekali untuk ditolong Tuhan. Kalau engkau dan saya hidup biasa, paksa Tuhan bekerja menurut caramu dan cara saya, akan sulit sekali melihat yang namanya mukjizat. Ya. Dalam pelayanan, banyak Tuhan ajar saya, saudara. Engkau melayani aku, kata Tuhan. Terus, ya sudah kau khotbah dimanapun, di golongan strata sosial masyarakat apapun, di daerah manapun, entah di kota besar, di luar negeri, di orang super kaya, orang super melarat, engkau melayani aku, kata Tuhan. Terus, sudah, tidak usah pikirkan apapun, karena yang kau layani aku, Tuhan bilang. Saya pernah kasihkan sama saudara itu kan. Ketika saya punya sikat gigi sudah mekar, odol sudah habis, saya tinggal di orang tua saya. Masih makan di situ waktu saya diproses Tuhan. Terus saya bilang, Tuhan, masa sih odol sikat gigi minta lagi sama papa mama? Ini dari dulu sudah mandiri hidupnya, kok sekarang jadi begini tergantung lagi. Tuhan bilang apa? Aku mau ngajar kamu satu hal. Kamu melayani siapa? Engkau Tuhan. Kenapa kau berharap kau ada manusia? Zaman itu sudah ada pelayanan-pelayanan. Tapi semua selesai dengan kamsya syesye. Tidak ada amplop, tidak ada uang. Semua, terima kasih Pak Asen, kamsya Pak Asen, syesye Pak Asen. Tuhan, tidak ada uang ini Tuhan. Ya, itu tengok Tuhan, tidak ada. Tuhan bilang, kau layani siapa? Engkau. Kenapa berharap ke manusia? Lah memang tuh tidak dari Tuhan datang geblek uang, tidak pernah loh. Saudara tidak pernah ngalami. Siapa pernah ngalami di sini? Semua masih dari manusia, betul? Tuhan bilang, rubah mulai paradigma itu. Kau melayani aku, berharap pada aku. Jadi saya tidak mikirkan engkau kaya, engkau miskin tempat ini, tidak ada urusan sama saya. Jadi kalau engkau kaya jangan sombong terus perintah-perintah saya, maksa saya, atur saya. Saya kaya loh Pak San. Jadi saya bisa kasih, saya nggak urusan. Saya hamba Tuhan, saya berharap sama Tuhan. Saya diajar seperti itu, saudara. Layani saja, tidak usah pikir, tanya dia kerja apa, usaha apa, tidak usah cek backgroundnya, pelit atau pemurah, tidak ada urusan, layani Tuhan, upah dari Tuhan, gitu loh. Ada Tuhan tahu apa, hambaku butuh uang di situ, dikirimin, saya tidak cerita, saudara-saudara saya mau pergi pedalaman, mari, tidak ada. Tapi Pak, Bapak cerita mau sumbang, ya sumbang gereja di pedalaman, bukan untuk uang saya. Ya, jadi persekutuan kita sudah ada sekitar 300-an juta saudara nyumbang. Ya, karena ini jumlah semakin besar, saya semakin mau terbuka sama saudara. Kalau jumlahnya kecil ya saya hanya kirim datanya ke yang nyumbang. Yang nyumbang ini datanya saya kirim. Kalau yang tidak nyumbang tidak usah dikirim lah, dia cuma baca kok, dia nggak tergerak ngapain. Gitu. Betul saudara? Ya seakan-akan kalau kita kirim nanti dia merasa apa? Maksudnya apa nunjuk-nunjukkan orang yang nyumbang? Maksudnya ngingetkan saya tidak nyumbang. Gitu. Betul saudara? Loh orang punya uang itu banyak yang jelek loh sifatnya saudara. Saudara pikir orang yang punya uang itu baik sifatnya, banyak jelek. Curigaan. Orang dekat sama dia, maksudnya apa dekat-dekat sama saya? Saya kaya dong. Orang kaya itu gitu. Kalau orang miskin didekati, maksudnya pencitraan, betul? Nggak jaga jarak sama orang miskin loh ya. Halo. Susah loh saudara. Makanya saya nggak pernah nelpon saudara di sini siapa. Saya di Semarang ngapain? Tak perlu. Memang ada beberapa teman bilang, loh Pak Asen kemarin minggu lalu di Semarang kok nggak nelpon? Ngapain saya nelpon? Posisi saya hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan nelpon itu tidak baik. Walaupun cuma say hello. Nanti orang yang negatif langsung mikir, maksudnya apa? Mau diajak makan? Mau minta diundang Cia? Gitu? Saudara pikir umat Tuhan tuh banyak yang pikirannya kudus. Banyak enggak. Pikirannya banyak negatif. Ya, tapi juga dia banyak saudara positifnya. Dalam arti kalau janji-janji firman dia positif lebih amin dia pikir untuk dia semua saudara. Teguran bukan untuk dia, itu hebatnya saudara. Ya, oke. Jadi terus Pak tema khotbahnya apa? Ya kan banyak orang yang begitu ke aku. Saya pernah
Tuhan suruh kamu sampaikan ini dulu. Belum saya sampai ayat. Pak, ayatnya mana? Gitu saudara. Ya. Ada enggak Yesus waktu khotbah bilang, tema pengajaran hari ini, murid-murid, diambil dari, gitu. Ada Yesus ngomong gitu? Pernah saudara buka Alkitab bunyinya begitu? Nggak ada. Terus ketika Yesus mengajar di sinagog, pertama ada pujian, gitu. Kedua ada kesaksian, ketiga pungut persembahan, keempat firman Tuhan, kelima pengumuman. Ada? Nggak ada. Loh iya apa ya? Loh kok tapi saudara nurut yang begitu teratur tuh loh. Yesus sendiri bilang, ketika roh jahat itu keluar, dia keliling kemana-mana, tidak ketemu tempat yang cocok loh buat dia. Dia balik kembali, ketemu rumah itu apa? Bersih. Rapi teratur. Tapi kosong. Khotbah 15 menit, persembahan 15 menit, pengumuman. Kalau Tuhan mau bekerja lebih, mau gimana? Halo? Kalau Tuhan mau jamah, mau pelepasan gimana? Saya pernah. Ya, waktu itu saya pelayanan di gereja di Den Haag. Terus sesudah itu sesi keduanya saya harus pelayanan di Amsterdam, gereja utusan Kristus namanya di Amsterdam. Begitu saya pelayanan di Den Haag, banyak orang yang pelepasan. Pada geblak. Ya terus dilayani toh, dilanjutin. Didoakan. Yang ngatur saya gini terus tangannya. Time up. Gini terus. Karena harus lari ke Amsterdam. Amsterdam sudah mulai pujian. Dari Den Haag ke Amsterdam itu 45 menit. Ini sudah mulai pujian loh. Mestinya sudah harus ada di sana. Tapi di sini masih orang pada pelepasan. Geletak-geletak. Wah. Nah terus biar. Gini terus. Ya sudah. Saya bilang, serahkan nama gembalanya. Dilanjutkan. Saya tinggal langsung ke Amsterdam. Memang Allah juga bekerja di Amsterdam luar biasa. Terus dari situ saya harus ke Perancis Selatan, ke Toulouse, kota tempat bikin Airbus itu. Karena di situ bapak angkat saya tinggal, saudara, di kota itu. Dia dari lewat Amsterdam, mau ke Toulouse lewat itu harus lewat Milan, transit di Milano, Italia. Udah, terbang dari Amsterdam, landing di Milan, tunggu pesawat transit ke Toulouse. Udah, ganti pesawat sampai di Toulouse. Semua penumpang satu pesawat itu orang Asia. Orang Katolik yang mau pergi ke Lourdes. Lourdes itu Lourdes itu loh. Jangan dibaca Lourdes. Lah, bacanya Lourdes, bukan Lourdes. Ya. Semua turun semua, saudara. Aman-aman aja keluar. Saya begitu ambil koper, open it katanya. Kok aku dewi? Ya saya buka. Ketemu sebuah jam. Memang saya beli jam. Ya, waktu itu mereknya Cartier itu. Terus dia bilang, kami mau cek jam ini punya mesin. Silakan. Loh, saya beli ada suratnya kok di Amsterdam. Silakan. Duduk 2 jam saya di airport, saudara, nungguin. Karena itu harus dibawa ke kota. Ya, sedangkan airportnya kan jauh dari kota, tidak di pusat kota. 2 jaman saya nunggu. Datang, petugas bea cukainya langsung bilang, ini mesinnya fake. Palsu. Loh, saya bilang, how can I know? Saya keluarkan resipnya. This is the receipt. I bought it in Amsterdam. No, dia bilang, the mechanical is fake. Loh, saya bilang, gimana saya tahu ini palsu dalamnya? Loh, saya beli ini notanya kok. Ini notanya. Please call the shop, saya bilang. No. You enter France with the fake goods. Kamu masuk Prancis dengan barang palsu. Dendanya 40.000 euro. Saudara bisa bayangkan 40.000 euro itu berapa ratus juta. Saya debat, saya pukul meja di situ. Saya bilang, how can I know? Bagaimana saya tahu dalamnya palsu lah? Saya beli jam, masa saya boleh dibuka? Saudara beli jam, boleh buka di toko. Buka jam mesinnya? Tidak bisa. Betul? Beli aja percaya. Ternyata palsu dalamnya. Lalu bagaimana saya tahu? Dia tetap tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kamu masuk negara kami, bawa produksi Cartier negara kami. Dan itu dibuat di Prancis loh Cartier itu. Dan ini palsu dalamnya.
Saya ditahan, airport sudah sepi dan malam. Terus dia bilang, you have 3 choices. 3. 1, you have to call a lawyer. Cari pengacara. Di mana cari pengacara? Aku tidak kenal. Temanku nunggu di luar. Itu bapak angkatku nunggu di luar. Dia nggak boleh masuk. Ini kan kriminal. Membawa barang palsu. Terus, yang kedua. Sekarang kamu bayar dendanya. You have to pay the fine. Here. Yang ketiga. We bring you to the police now. Bawa ke polisi. Ada enggak yang enak pilihan 3 ini, saudara? Nah. Terus 40.000 euro saya nggak bawa. Nggak ada uang 40.000 euro di kantong saya. Terus cari pengacara di mana? Saya nggak bisa keluar dari ruangan itu. Paspor saya dipegang. Bawa polisi. Lebih seru lagi ceritanya. Betul? Akhirnya, wawe, saking marah saya muntah di situ, saudara. Gimana saya bisa tahu ini palsu gitu loh. Saya beli ini kok ada kok notanya, lu telepon toh. Dia bilang, ya kan ini sesama negara Uni Eropa toh. Pokoknya tidak mau tahu dia pokoknya. Akhirnya berapa orang berkumpul di situ, dia bertanya, how much you bring the money? Saya keluarkan, uang saya semua. Oke, dia bilang. Dia ambil sebagian, terus dia ketikkan proses verbalnya. Saya harus bayar, saya harus tanda tangan. Ada beberapa orang di Bea Cukai tanda tangan. Petugas di situ, bahwa saya sudah membayar denda. Jam itu diambil, dan saya keluar. Airport sudah tidak ada manusia. Hanya bapak angkat saya menunggu saya di depan. Sampai di rumahnya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa seperti ini? Engkau kan bisa bilang sama aku bahwa mesinnya ini sudah diganti. Mesinnya bukan Cartier lagi. Kenapa engkau diam sampai saya ditangkap seperti ini? Tuhan bilang apa? Bagaimana pelayananmu hari Minggu? Itu pertanyaannya. Bagaimana pelayananmu hari? Loh Tuhan kan tidak salah. Aku harus khotbah di Amsterdam. Yang ngantar aku sudah gini terus. Sudah bosen dia gini terus, suruh berhenti, tinggalkan sudah. Ya itu Tuhan bilang. Karena aku bekerja kau tinggalkan. Ini hasilnya. Kalau mau teratur, tinggalkan saja. Lu jamnya khotbah tempat lain kok. Tempat lain sudah mulai pujian kok. Pujian 45 menit harus segera naik mimbar pendetanya. Betul? Segala yang begitu diatur oleh manusia menolak pengaturan Roh Kudus di dalam ibadah. Ya. Jadi, saya sering kalau diundang terus ditulisi di mimbar itu kan ditulisi khotbah 45 menit. Pujian 45 menit, khotbah 45 menit. Pengumuman dan persembahan sekian. Biasanya sudah ditulis. Saya biasanya, itu khotbah saya terakhir di gereja ini. Forget it. Tidak akan pernah saya mau di situ lagi. Kenapa? Kalau Tuhan suruh doakan satu-satu, ya. Kalau tiba-tiba Tuhan bilang, suruh mereka maju, sampaikan pesanku satu-satu. Sering begitu. Lah kalau sekian ratus orang satu-satu, kapan selesai? Pernah. Ibadah jam 10 pagi, selesainya jam 6. Ya Tuhan mau bekerja. Nggak ada yang pulang. Ya terus piye? Ya sudah nurut. Nggak nurut, keplak. Emang ada resikonya. Apa-apaan. Tapi ketika Tuhan bekerja, nggak ada saya lihat satupun pulang dari ribuan itu. Semua duduk. Kenapa? Tuhan sedang menjamah satu-satu. Jadi yang lain juga kepingin ngenteni, nggak pulang. Ya berharap mungkin ada janji Tuhan. Ternyata teguran. Ya, saudara. Jadi, saudara dan saya cari Tuhan. Saudara dan saya butuh segala sesuatu untuk hidup ini. Betul, saya juga butuh. Tetapi segala kebutuhan itu ada di tangan Tuhan. Terus enggak usah usaha. Uang enggak datang dari langit. Betul kan berapa orang saya share lagu itu. Lagu Mandarin yang dirubah jadi lagu Indonesia itu. Harus kerja keras nih mau hidup enak. Iya, bukan hanya doa terus di rumah, blok uang jatuh. Itu iklan Jarum 76. Iya, itu bukan pendeta, nggak boleh ikut iklan. Betul, yang bawa jin nih, bukan malaikat. Ngawur. Ya enggak? Sembarang aja. Makanya yuk sekarang. Engkau saat ini mungkin
Seperti keadaan tetap gelap gulita. Tidak ada satupun secercah titik terang kecil seperti kunang-kunang pun tidak ketemu. Berterima kasihlah. Ketika semua tidak berubah, Tuhan sedang merubah kita. Merubah apanya? Satu, prioritas hidup. Engkau mungkin mengejar kekayaan, sekarang mengejar Kristus. Dulu mengejar jawaban doa, sekarang mengejar kehendak Tuhan. Supaya berkenan kepada Tuhan, dirubah prioritas. Terus, kalau sudah berubah prioritasnya, diberkati kaya raya? Enggak, saya mau beritahu. Tidak. Jangan dipercaya kalau engkau taat, engkau diberkati. Berarti engkau taat itu untuk barter. Ketaatanmu dibarter dengan kekayaan. Tujuanmu taat bukan ketulusan mengasihi Tuhan, tapi supaya terima upah macam-macam dari Tuhan. Itu tidak tulus. Loh, saya cerita nih. Tuhan, jadi hamba Tuhan murni itu ternyata tidak enak. Kenapa? Tidak bisa punya mobil mewah seperti yang tidak murni itu. Tidak bisa setenar pendeta yang itu. Kalau kita murni, nuruti khotbah menurut mau Tuhan. Sampaikan pengajaran, bukan PHP khotbah itu yang janji-janji tok. Tidak enak Tuhan. Mereka kaya raya. Mereka sukses. Mobil mewah, aku mobil Jepang. Terus Tuhan ngomong gini. Loh, berarti kamu sama dong dengan mereka. Loh, samanya apa Tuhan? Loh, aku kan khotbah menurut maumu. Tuhan bilang, sama dong. Kalau mereka tujuannya cari uang, kamu juga kan tujuannya cari uang. Oh iya, sama. Kalau gitu sorry Tuhan. Maaf. Ternyata cuma jalannya berbeda. Ada jalannya halus, ada jalannya kasar. Gitu loh. Ya, tapi sama saja tujuannya. Jadi kalau saudara bilang, engkau taat terus karena taat akan lebih diberkati. Salah. Saya mau sampaikan. Tuhan memberkati menurut juga kemampuanmu dan kemampuan saya mengelolanya. Halo? Kedua, Tuhan memberkatimu dan saya juga menurut rencana Dia di dalam hidupmu dan saya. Ya, bukan menurut ambisimu dan ambisi saya, obsesimu dan obsesi saya. Saya juga saudara lihat orang punya karyawan 40 ribu, saya pusing saudara. Gimana tiap tanggal 1 gajian 40 ribu orang? Pusing saya bilang. Wah, enggak Tuhan, aku enggak sanggup. Bayang nonek, tiba-tiba enggak ada orderan pabriknya. 40 ribu pegawainya, pusingnya kayak apa coba? Loh, tanggal 1 pegawai enggak bisa bilang, para karyawan kaya yang saya kasihi, kiranya engkau juga mengasihi saya, begitu. Ya toh, bahwa orderan tidak ada, jadi semua enggak usah gajian, bisa? Saya enggak bayangkan saudara 40 ribu. Terus saya bilang, Tuhan, aku enggak bisa, enggak kuat aku, enggak mungkin bisa. Bisa, ini meledak saudara. Iya toh, hampir tanggal 1 terus enggak ada orderan, enggak ada uang, meledak ini. Makanya jangan minta yang aneh-aneh, belum tentu sanggup. Gitu loh. Makanya Tuhan bilang apa? Berkatilah kami cukup menurut apa? Satu, ukuran Tuhan. Udah apa kemampuan kita yang diukur Tuhan. Kedua, cukup juga menurut kapasitas kita. Rohaninya gimana? Mungkin masih kere rajin berdoa. Masih kere, mari kita berdoa. Sudah kaya, ma doa, papa lelah. Iya dong. Halo? Saudara pikir kita manusia ini baik sampai Yesus perlu turun menyelamatkan? Baik. Rasul Paulus sendiri bilang di dalam aku tidak ada yang baik. Loh, Rasul Paulus bilang gitu loh. Saudara dan saya berani bilang lebih baik dari Rasul Paulus? Dia sendiri tulis gitu, di dalam aku nggak ada yang baik, dia bilang. Tapi kan aku baik, wih hebat, amin. Tanya aja istrimu, kau baik enggak? Tanya istrimu bilang, Cik, kalau Cik dulu tahu sifatnya kayak gini sekarang, mau? Pasti semua bilang enggak. Ayo ngaku ibu-ibu sini. Betul? Andai kan waktu bisa berubah balik, misalnya ada mesin waktu di gereja. Betul? Engkau ingin enggak ketemu dia, amin? Betul, kalau bisa Tuhan jangan yang ini dulu. Kalau bisa, amin. Taunya selalu belakangan, amin. Karena kalau udah ngetek, cinta, buta, amin. Ini tidak lihat, pokoknya dia sudah Tuhan dia. Begitu nikah buka, yo. Loh iya, saya paling sebel, saudara. Konselingin rumah tangga. Saya bilang, berapa tahun pacaran? Sekian tahun. Nggak tahu sifatnya. Ya, mas semua positif. Kenapa?
Aku yakin dia akan berubah. Aku yakin cinta kami akan... semua yakin. Kenapa sekarang tidak yakin dia bisa berubah? Kenapa sekarang ngomel terus? Kenapa terus tidak pegang keyakinan itu? Percaya dia akan berubah. Ayo, sembarang. Aku coba lihat suamimu, lihat istrimu. Kok sekarang tidak percaya? Kalau kau percaya kan diam, tenang. Tidak, aku tetap percaya dia akan berubah. Kenapa terus? Bantu Tuhan untuk merubah dia. Amin. Coba lihat kalau di mall orang lagi pacaran. Wih, jangan yang laki. Yang perempuan. Ya. Saya bilang ini pas calon pasien. Pasti bentar lagi konseling yang begini-gini. Ya, saudara, saya kalau udah ketemu gini kalau sama teman jalan di mall, calon pasien sebentar lagi. Gitu nikah pasien pasti nih minta waktu konseling. Saudara, kenapa? Lagi ngetek kan, wih dia segalanya. Betul, dia pujaanku. Seperti lagu bahasa Mandarin, Yang Kuang Te Na Te Airen Ti Hensong. Tahu artinya? Yang Kuang itu sinar matahari. Airen Ti Hensong, sepertinya kekasihku yang punya. Kalau saudara dan saya dari sejak Kristen, dari kecil diajar berjalan menurut kehendak Tuhan, mencari pimpinan Tuhan, kita tidak jadi Kristen yang seperti sekarang. Kita dari kecil tidak pernah diajar untuk jalan melibatkan Tuhan. Cari pimpinan Tuhan. Kita cuma susah cari jalan keluar. Susah cari Tuhan untuk tunjukkan jalan keluar. Kita tidak pernah diajar. Kita tidak pernah diajar dari kecil, tanya siapa jodohnya. Tidak pernah. Pokoknya sudah seiman, keluarga setuju, kawin. Betul apa ya? Padahal Tuhan itu bisa ditanyai. Tuhan itu bisa dimintai petunjuk. Tuhan itu bisa dimintai, mana Tuhan jalan yang harus aku lalui? Mana yang harus aku hindari? Berapa tahun yang lalu? Di persekutuan kita ada beberapa anak kuliah. Yang sudah selesai sih, sudah sarjana. Terus tiba-tiba saya dapat pernyataan. Kasih tahu sih itu, temanmu itu. Hati-hati sama laki, kayak gini bentuknya, fotonya gini. Oh dia ingat, ada temanku satu. Tuhan bilang hati-hati sama dia. Ternyata saudara, laki ini berencana memperkosa dia. Teman baik, terus tiba-tiba undang dia ke apartemen. Untuk memperkosa dia. Dia ingat ketika dia disuruh ke apartemen, ditunggu di apartemen, dia ingat. Hati-hati sama laki-laki yang begini nih. Enggak bisa. Aku enggak bisa datang. Enggak, aku lagi sakit di apartemen. Tolong datang. Tuhan bisa menghindari kamu dan saya dari perangkap. Seorang pengusaha. Tuhan bilang, hati-hati sebentar lagi ada orang datang akan membeli barangmu sekian truk, sekian fuso. Dia akan bayar sekian tunai. Sekian fuso. Dia berasal dari kota yang ke arah sana dari sini. Tidak lama datanglah orang itu, tepat dari kota itu. Kenalan, langsung ambil barang. Tepat sekian fuso tunai. Dia akan datang lagi. Terus dia akan mulai ngutang separuh. Akan mulai ngutang. Benar, datang lagi, ambil sekian katanya. Terus saya bayar separuh dulu ya. Dia ingat dia akan bayar separuh. Oh, enggak bisa, maaf enggak bisa. Tuhan kasih tahu dengan detil. Jadi katanya Tuhan itu pelindung. Amin. Terus kalau engkau kemudian hancur usahamu, dilindungi enggak? Enggak. Kenapa enggak dilindungi? Karena engkau enggak tanya yang dalam perlindungan Tuhan yang mana. Engkau keluar dari perlindungan Tuhan enggak salah. Loh, siapa yang salah kalau keluar? Ya, habis itu dia hubungi, Hasan, bener, datang orang ini, dia bayar tunai semua sekian fuso. Hati-hati. Bener, datang lagi, ambil sekian fuso, tapi saya bayar separuh dulu ya. Sip, betul. Lah sudah bayar tunai. Kadang-kadang kan pengusaha itu pikirkan cuannya. Yang di atas kertas diambil sekian fuso, tapi bayar separuh. Dia enggak pikir dia bayar separuh, ruginya berapa. Karena mikirnya cuan. Gitu. Buta matanya. Terus siap. Zaman sekarang mau jadi kaya itu orang, saudara.
Banyak orang seperti itu, cia aja lah. Tuhan pengasih, pengampun, minta ampun habis ngecia. Bayar perpuluhannya, dikuduskan. Dan saya tidak setuju ajaran itu. Dicap pemberontak, memang aku pemberontak. Kalau enggak benar, enggak ada begitu. Lu ngecia orang terus bayar perpuluhan, uangmu yang 90% cia-ciaan itu jadi uang kudus. Sembarang 90% tetap enggak bayar uang ngecia orang. Ya, jadi saudara. Kalau sekarang lihat, belum ada jalan keluar. Belum ada sama sekali perubahan. Kamsya Tuhan, Engkau sedang fokus merubah aku. Aku berubah, baru Tuhan kerjakan yang lain-lain yang perlu dirubah. Kan Tuhan bilang, bersihkan dulu cawan bagian dalam. Dalamnya dulu dibersihkan. Nanti luarnya ini yang kelepotan utang dan lain-lain. Bersih. Halo. Ininya masih kotor. Loh, Tuhan bilang masih kotor dalamnya, bagaimana luarnya toh dibersihkan? Itu orang Farisi, Saduki, betul? Luarnya bersih, dalamnya kotor. Loh, Firman bilang begitu tak? Iya apa enggak? Tuhan enggak mau kita seperti Farisi dan Saduki. Dalamnya ini bersih, otomatis luarnya nanti dibersihkan. Gitu loh. Cara kerja Tuhan begitu, dalamnya sih. Sudah beres. Saya ingat waktu saya 16 tahun enggak pegang uang. Kepingin ini penyangkalan diri, enggak dah. Dia kepingin apa? Penyangkalan diri, enggak. Padahal kepingin, tapi selalu bilang enggak. Kenapa? Karena miucien. Nih ada uang saya beli. Karena enggak ada uang langsung bilang enggak dah. Enggak dah, selalu cepat bilang enggak. Karena enggak ada uangnya. Daripada sakit hati mikir dan enggak dapat, lebih baik langsung enggak. Belajar penyangkalan diri. Belajar tidak semua yang kau dan saya inginkan wajib dan harus didapatkan. Itu loh saudara. Itu juga caranya Tuhan supaya kalau nanti punya uang, tidak semua yang kau dan saya inginkan boleh dibeli. Boleh Waktu saya lagi jalan-jalan di Danau Surik. Ya, itu banyak pertokoan di situ. Yang Hofstrasse. Itu dari stasiun kereta api lurus sampai ke danau. Lagi jalan-jalan. Lihat jam. Kan emang saya kolektor jam. Ketemu Vacheron Konstantin. 38.000 harganya. Tuhan tak beli Tuhan. Ada duit sudah pegang miliaran. Tuhan diam tidak menjawab. Tidak dijawab. Diajar sekalipun sudah aku berkati engkau. Tetap aku yang berhak bilang iya atau tidak untuk penggunaannya. Halo. Kalau sekarang aja engkau tidak bisa diatur uangmu. Untuk apa. Terus kau minta ditambah. Mimpi. Ya, persis kata jin itu, ngimpi katanya. Ya, tidak semua, saudara, kalau engkau pegang uang boleh dibeli. Tidak semua yang kau inginkan harus kau dapatkan. Semua masih kembali, gimana Tuhan? Bagaimana Tuhan? Loh. Jadi sekarang diajar, misalnya kau punya uang, serahkan istrimu. Ya, serahkan. Kasih anakmu, belikan ini, belikan. Itu salah satu cara Tuhan mendidik engkau untuk menyiapkan engkau untuk dipercayakan lagi dan lebih. Terus misalnya seperti tadi saya kesaksian yang di radio. Bawa nota segini tebel utang minyak tanah di agen sekian banyak. Doa Tuhan bilang bakar. Pendeta gendeng. Betul? Nggak melok punya saham makanya suruh bakar. Ya enak cangkemnya, betul? Orang minta didoakan supaya selesai kok suruh bakar. Nek bakar caranya nagih pakai apa? Bukti nota dibakar. Benar gendeng. Tuhan bilang bakar. Bakar. Sudah lihatin. Saya sering gitu, saudara, lihatin ini normal enggak atau apa. Ya terserah lah ya, saudara. Bilang enggak normal enggak masalah. Yang penting kalau Tuhan bilang kau normal itu lebih baik. Ya toh? Akhirnya dia taat, dia bakar. Semua notanya ya sudah dibakar. Terus dari Pertamina kasih pegang agen kabupaten anu lagi di Jawa Timur. Diganti dengan cara itu oleh Tuhan. Memang uangnya tidak kembali.
Yang utang-utang dia minyak tanah, dia agen-agen enggak bayar. Tapi Tuhan buka lagi usaha yang lebih besar, dari situ kembali. Kalau cara kita, ini aja tuh gerakan yang utang-utang ini bayar. Itu caramu. Cara Tuhan enggak gitu. Nah kalau kita dari kecil diajar gini kan hidup kita enak. Kita enggak diajar dari kecil begini. Kita diajar, pokoknya kau pergi hari Minggu, ingat kalau pendeta khotbah dengar baik-baik. Gitu, nanti kalau disuruh maju antar persembahan, antar, siapkan dari rumah, pilih yang paling kecil. Amin. Nah, yo jujur, saya sering kali jarang terima yang merah-merah 100-an. Ya, jarang dulu tuh jarang kali saya terima. Paling terimanya yang 5.000-an itu banyak, saudara. Saya tahu di kantong mereka pasti ada ratusan, tapi yang dikasih 5.000-an. Mereka prinsipnya apa? Pengeluaran sekecil-kecilnya, berkat sebesar-besarnya. Tapi hamba Tuhan berharapnya ke Tuhan. Ya sudah, saya sering terima. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Zaman itu paling 200, 300. Terima kasih Tuhan. Padahal dulu masih kerja pariwisata. Kita terimanya sampai ribuan dolar, saudara. Masih dolar 1.600 itu. Ini cuma terima 300. 300 itu cuma berapa puluh dolar. Ya, tapi terima kasih Tuhan. Kalau berkatku memang hanya segini, terima kasih. Loh, susah loh kalau nggak dilatih. Kok cuma segini? Ya toh, halo. Kalau engkau bisa mengucap syukur dalam yang kecil, engkau pasti bisa mengucap syukur yang besar. Kalau engkau nggak bisa mengucap syukur yang kecil, percayalah sebesar apapun diberi, tetap tidak bisa bilang terima kasih. Karena tetap merasa ini masih belum besar, ini masih kurang banyak. Itu karakter manusia. Ya. Makanya sekarang, walaupun susah, terima kasih Tuhan masih bisa makan. Halo. Terima kasih masih bisa bayar listrik. Terima kasih anak masih sekolah. Halo. Bisa bilang gitu atau? Mana bisa mengucap syukur keadaan begini? Di padang gurun orang Israel diajar, mereka dan mereka selalu gagal. Sekalipun mereka melawan mana tetap turun tiap hari. Walaupun mereka melawan 40 tahun mana terus turun. Betul? Tapi mereka tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Mungkin Tuhan tetap pelihara, engkau tidak busung lapar karena tidak makan berbulan-bulan. Ya, ototmu tidak habis karena dijadikan diambil dari otot makanan itu karena tidak makan. Jadi sisa tulang-tulang tok enggak. Tapi yang membuatnya hidup kita nyaman, hidup kita enak, mungkin belum diberikan. Tapi ingat, itu bukan tujuan. Itu hanya bonus di perjalanan. Tuhan kasih mereka air, itu bonus di perjalanan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan berikan mereka mana, itu pemeliharaan di perjalanan. Tujuannya adalah tapi mereka tujuannya nyaman. Nggak ada air, nggak mau. Bosan makan mana, nggak mau. Tujuan kita cuma berkat, hidup nyaman. Betul? Rumah 80 AC-nya. Nah, 80 AC-nya siap-siap stroke, kedinginan. Betul? Saudara. Ayo kita mau rubah. Semua kita butuh ditolong Tuhan. Semua kita butuh dijawab Tuhan. Semua kita butuh diangkat dari permasalahan, dari pergumulan dan lain-lain. Tetapi jangan paksa Tuhan menjawab sebelum waktunya. Turuti saja jalannya, turuti saja prosesnya. Ya, karena Tuhan punya jalan apa? Dari hidup nyaman, normal, diturunkan hidup yang paling rendah. Tidak ada harapan, tidak ada penghasilan, tidak ada perubahan, gengsi, nama, semua dihancurkan. Titik yang paling rendah. Tapi kalau titik yang paling rendah sudah kita alami, seumur hidup tidak ada lagi titik yang lebih rendah dari itu. Karena yang paling rendah sudah ketika Yusuf sudah paling rendah menjadi narapidana dengan tuduhan percobaan pemerkosaan istri pejabat. Itu sudah paling rendah di titik hidupnya. Dia keluar seumur hidup tidak pernah turun lagi. Halo? Mau hidupmu naik turun terus? Atau sekali tok paling bawah dan tidak pernah lagi ngalami? Terserah. Cara Tuhan tidak pernah turun naik. Cara Tuhan turun serendah-rendahnya satu kali. Kemudian naik. Jadi tinggal pilih. Hari ini tidak ada pilihan yang kedua dan ketiga.
Paling rendah, titik hidup saya paling rendah tahun 90-an. Pulang kembali, tidak ada pekerjaan. Pulang kembali, tidak ada komunitas. Sama teman gereja malu. Kenapa? Balik sini ya, balik. You know, sama teman-teman SMA, ya malu. Mereka tidak usah kuliah, langsung punya ini, punya itu, punya ini. Mau datang ke sana kumpul? Kalau engkau pengangguran mau kumpul sama orang usaha, mau ngomong apa? Hah? Mau ngomong apa? Halo? Mau ngomong macam-macam, orang bilang, cangkem tok. Kiri kok akeh ngono. Iya, saudara. Ya, akhirnya ngapain? Duduk berdoa. Doanya apa? Tuhan lepaskan, Tuhan keluarkan, Tuhan. Dan tidak pernah dijawab. Karena rencana Tuhan memproses dan menyiapkan saya jadi hamba Tuhan. Sementara saya selalu berdoa, Tuhan lepaskan, Tuhan tolong, Tuhan kembalikan, Tuhan. Tuhan bilang, I'm not interested in all of this. Aku tidak tertarik atas semua ini. Kenapa? Timetable-ku, kau harus masuk segera di padang gurun, diproses dan disiapkan. Tidak ada penundaan. Nyaman banget kalau sudah keluar. Kalau sudah keluar. Kalau belum keluar, sesaknya saudara. Saya tidak pernah asma, tapi saya yakin sesaknya 1000 kali sakit lebih sesak dari asma, saudara. Tiap ambekan berat. Padahal tidak asma. Karena bebannya sangat, beban mental, rasa malu, gengsi, segala macam lengkap. Kenapa? Di proses saudara dan saya dididik oleh Tuhan. Apa? Tuhan sedang membuang semua manusia lama kita, kepintaran kita, kehebatan kita, prestasi kita. Semua dia sedang buang. Itu namanya proses let go. Biarkan itu semua pergi, meninggalkanmu. Karena engkau harus memakai manusia baru, cara berpikir yang baru, kemampuan yang baru, harapan yang baru dalam usaha dan segala macam. Terus, Tuhan mengerjakanmu. Itu namanya let God. Izinkan Tuhan kerjakan. Izinkan Tuhan beres. Let go, let God. Sesudah itu let grow. Mari kita bertumbuh lebih kenal Tuhan. Rohaninya bertumbuh, keintimannya bertumbuh, pengenalannya bertumbuh, ketaatannya bertumbuh. Terus baru Tuhan bilang, let's go. Mari kita pergi, Tuhan bilang. Loh, enak loh kalau dia jalan-jalan sama Tuhan. Betul? Saya dari SD kelas 6 bekerja. Orang SMP full jalan-jalan. Saya tidak bisa full jalan-jalan. Pulang sekolah bantu jaga toko sampai malam. Saya tidak punya masa remaja yang indah. Tapi kemudian Tuhan kasih saya kerja di pariwisata, saya bisa keluyuran. Terus jadi hamba Tuhan, saya bisa keluyuran ke Eropa Timur. Hampir semua negara Eropa Timur sudah saya pergi. Ya, Eropa Barat apalagi, hanya Eropa Utara yang beberapa kali gagal karena mau pergi gunung meletus dan lain-lain. Tuhan bilang apa? Kamu tidak bisa keluyuran kecil, sekarang tak ajak jalan-jalan terus. Let's go. Ayo kita pergi, kata Tuhan. Keluyuran terus, saudara. Ya, sampai kalau saya buka, saya punya laptop atau saya punya backup hard disk. Ini di negara mana? Saya lupa, saudara. Karena sekian banyaknya negara yang saya kunjungi. Jadi, let go. Let go, itu biarkan, lepaskan semua manusia lama, kepintaran, kehebatan, prestasi, lepas. Memang aku manusia goblok Tuhan. Buktinya semua yang aku kerjakan sekarang jadi nol. Buktinya sekarang aku gagal. Buktinya sekarang aku bukan hanya nol, tapi minus. Baik, aku buang semua kepintaranku. Aku buang semua cita-citaku. Aku buang semuanya. Itu let go. Terus, sekarang aku izinkan kau kerjakan hidupku. Let God. Izinkan Tuhan. Silahkan jadikan aku apa yang kau mau. Bentuk aku seperti yang kau kehendaki. Proses aku seperti yang kau rencanakan. Let God. Izinkan Tuhan. Terus, barulah engkau bisa bertumbuh. Let grow. Kalau tidak, engkau dan saya tidak pernah tumbuh jadi Kristen. Tumbuh cuma jadi tua. Dari tidak ubanan jadi uban. Itu tak tumbuhnya. Kemudian, let grow. Bertumbuh, mengenal lebih benar. Bertumbuh rohaninya, ketaatannya, semua bertumbuh. Manusia baru. Bertumbuh mengutamakan Tuhan. Bertumbuh Tuhan bilang apa? Yes. Bertumbuh Tuhan perintah apa? Baik. Terus baru Tuhan bilang let's go.
Yuk kita pergi, kata Tuhan. Pergi ngapain? Ya Tuhan ajak kemana? Bukan keliling dunia aja. Tuhan membawa engkau dan saya ke apa yang dia sudah rencanakan. Direncanakan jadi pengusaha yang besar, jadi pengusaha yang besar. Direncanakan jadi apa? Dan itu dibawa ke situ. Let's go. Asik kan? Enggak. Asik loh saudara. Saya punya paspor, kalau dilihat saya buka, satu halaman 6 negara, stempel itu 2046, seneng saudara. Ya sampai sekarang saya kalau lihat di negara mana ini aku pusing sendiri saudara. Karena Eropa itu kan semua mirip-mirip gedungnya saudara. Ya bentuk-bentuk gedungnya mirip semua. Di mana ini? Pusing dia. Asik kan diundang khotbah, habis itu saya bilang, saya selesai khotbah mau pergi keliling. Udah selesai pelayanan, aku keliling, baru nanti balik ke Indonesia. Jadi bayarnya separuh, karena kan sudah berangkat ke sana, sisanya bayar yang cuma di Eropanya, murah. Ada keluyuran aja, asik loh. Kan masa kecil nggak bisa keluyuran, diganti tuh. Tuhan bilang kan, tahun yang makan belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pelompat, belalang pindahan, diganti. Sekarang Tuhan bilang, kamu keluyuran. Masih kecil kamu bisa keluyuran kemana aja. Paling cuma luar kota, balik. Luar kota, sekarang diganti, saudara. Luar negeri itu asik loh, saudara. Cuman pegel duduk di pesawat. Ya, melek ya masih di atas pesawat. Tidur lagi melek masih di atas pesawat. Ya, itu aja. Kecuali naik Concorde itu baru cepat, saudara. Ya, naik pesawat biasa kan paling 800-an kilo sejam, dah ada yang sampai 2 Mach ya. Tidak ada perubahan di hidupmu dan hidup saya. Kamsya Tuhan. Mengerti dia sedang merubah engkau dan saya. Itu intinya. Jadi jangan bilang, mana jawaban kok belum ada. Dia sedang merubah engkau dan saya. Fokus di situ. Selesai dia bilang, oke, sudah beres. Sekarang aku beresin yang sekeliling hidupmu itu. Ya, utangmu berapa? Diberesin. Apalagi? Beresin. Diberesin. Itu sudah. Sampai hari ini aku tidak punya utang. Waktu aku diproses punya utang. Kredit rumah. Nggak bisa bayar. Ditelepon dimarah-marah orang bang. Ini bagaimana ini? Udah sekian bulan tidak masukkan dananya. Kalau terus begini kami sita jaminan. PUPN. Macam-macam. Ya. Titik yang paling rendah dari hidup manusia. Izinkan Tuhan membawa kita ke titik yang paling rendah. Sesudah itu, ya sudah namanya paling rendah, ya sudah. Sekarang waktunya naik kembali. Halo? Waktu Tuhan pulihkan saya tahun 2006. Saya hitung kalkulator. Kalau aku masih kerja di pariwisata dari tahun 90 selama 16 tahun, penghasilanku sebulan sekian, kalikan 12 bulan, kalikan 16 tahun, total sekian. Ya plus bonus-bonusnya lah. Ya plus komisi-komisi. Karena kalau kita kerja gitu kan banyak komisinya. Ya, kalau jadi manajer hotel juga banyak komisi. Zaman dulu enggak banyak hotel. Enggak kayak sekarang keleleran hotel. Zaman dulu sedikit sekali. Kalau musim high season, hotel itu kamar terbatas, overload, tidak ada kamar. Aku manajer. Zaman dulu enggak ada Traveloka, enggak ada apa, semua booking harus lewat travel. Terus travel hubungi. Minta kamar sekian tanggal segini, oh sorry nggak ada high season. Oke Pak, kami kasih $5 per room per night tambahan di luar kontrak rate. $5 per room per night. Kalikan sekian kamar selama high season Juli Agustus, berapa uang masuk kantong? Benar. Berapa duit masuk kantong? Saya hitung, saya totalin. Waktu saya dipulihkan tahun 2006, Tuhan kembalikan berlipat-lipat dari total 16 tahun itu. Saudara tahu Tuhan tidak suka berutang? Saudara tahu Tuhan tidak suka berutang? Saudara tahu kalau Tuhan mengambil sesuatu daripadamu itu bukan untuk mengambil untuk selamanya, tapi untuk mengembalikannya dengan ditambah kalau engkau dan saya sudah diproses? Saya ngalami, maka saya cerita. Saya jumlahkan gaji saya 16 tahun. 1 bulan sekian, kalikan 12 bulan, kalikan 16 tahun. Saya habis sekian. Oke lah plus komisi-komisi dari whatsoever. Tuhan kembalikan berlipat-lipat daripada semua 16 tahun itu. Saya cerita kepada saudara bukan untuk kesombongan.
Tapi supaya saudara tahu, kalau ada yang diambil daripadamu saat ini, diambil sementara sampai engkau berubah. Dan dia kembalikan. Yusuf diambil jubah maha indah dari bapaknya untuk diganti pakaian Perdana Menteri dari Raja Firaun. Apa arti jubah dari sang bapak? Bapaknya jadi apa sih? Halo? Jadi apa? Jadi pejabat apa bapaknya? Diganti dengan pakaian yang diberikan oleh Firaun, Perdana Menteri Mesir. Sekarang jubahmu itu, jubah Yakub yang diberikan kepada Yusuf, Tuhan ambil. Kamsia Tuhan, mau diganti. Jubah yang baru dari Firaun. Halo? Terus gimana? Ya sudah tuh, nikmati, amin. Terima kasih Tuhan, tapi Nek Isa cepetan Tuhan. 16 tahun, seliuk nien. Ya, 16 tahun. Jadi kalau engkau baru 2-3 tahun, tidak usah maju-maju doa. Percuma, tunggu. Saya mau kasih tahu. Tapi Pak, baru 4 tahun. Aku 16. Tuh, Pak, masa nunggu sampai 16? Ya mungkin lebih. Bus kok gini Pak? Ya di korting lah Pak. 10 paling maksimal. Enggak. Kalau engkau ngotot terus bisa lebih. Kalau ngotot berarti enggak berubah. Lah, enggak berubah tambah lama. Ikhlas saja, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Walaupun waktu ya nangis loh. Jangan pikir taat itu haleluya, glory, haleluya. Enggak. Loh, saudara pikir taat itu sukacita? Kitab Ibrani bilang setiap pengajaran, teguran itu mendatangkan duka cita. Betul? Kitab Ibrani. Tapi nanti dia menghasilkan buah-buah kebenaran. Apa itu buah-buah kebenaran? Kau akan buktikan firman itu benar semua. Itu buah kebenaran. Bukan buat kebenaran perbuatanmu dan saya. Loh, ternyata firman ini terbukti loh. Ternyata terbukti loh. Dia ganti kan masa kecil saya yang hilang untuk keluyuran. Ganti. Keluyuran melulu. Saudara umur 30-an saya keluyuran terus keliling. Sampai waktu saya di Israel. Ya kan, saya bawa grup, terus grupnya pulang Indonesia, saya harus langsung ke Eropa pelayanan. Saya sendiri. Dari Ben Gurion dari airport Tel Aviv, Ben Gurion, saya sendirian, tenteng koper, masuk ke check-in, karena saya mau ke Eropa. Sampai di check-in, saya diinterogasi sekian jam. Berdiri 3 orang menginterogasi saya. You are from Indonesia? Yes. You are pastor? Yes. Terus? Ditanya, kamu punya jemaat di mana? Lu sudah pulang semua, grup saya sudah pulang. Mana foto-fotonya? Untung saya punya bawa kamera ini foto-fotonya. Terus hari pertama kamu kemana dan ketemu siapa? Dia ketemu banyak orang. Lu ya ketemu banyak orang tuh. Di Yerusalem ketemu orang banyak tur tuh, ketemu banyak orang. Di tempat makam kudus ya ketemu banyak orang. Siapa saja? Lu yang enggak tahu, saya banyak enggak kenal. Wih, tanyanya saudara, minta ampun berjam-jam saya ditanya. Dan berdiri tegak begini. Siapa kasih kami uang sini? Lu uang saya sendiri. Oh, nanyanya nyakiti saudara. Siapa kasih kamu uang ini? Lu uang saya sendiri. Loh, kamu katanya pendeta, ya. Terus kalau kamu pergi-pergi gini jemaatmu siapa yang urus katanya? Loh, saya ini penginjil, evangelis. Loh, iya tapi siapa yang urus katanya? Loh, ini kalau hajar kamu. Tapi enggak berani. Hajar. Wih, tas saya dibuka semua, ditumpah semua pakaiannya. Semua pakaian ditumpah habis. Satu persatu digosok dengan bahan untuk ngecek bom. Digosok satu, masukkan ke alat. Oke, lulus dipindahin. Dicek satu lagi, masuk, pindah lagi. Satu persatu, tidak ada terus selesai? Oke, tasnya digosok sekeliling. Selesai, buka bajumu dan celanamu. Tuh, kurang ajar. Suruh buka baju dan celana, coba cawat tak. Ya sudah nurut. Angkat tanganmu. Ditekan sana, tekan sini. Tekan lagi. Gendeng. Terus suruh masuk alat lagi. Terus di pesawat saya dikasih duduk di tengah-tengah. Diapit 2 orang. Sampai di Eropa. Kenapa? Dicurigai teroris. Karena naiknya pesawat El Al. Pesawatnya Israel.
Ya, dari mana? Indo. Langsung ruwet, saudara. Ya. Sejak itu saya tidak mau lagi kalau pergi Israel tuh pulangnya lewat Ben Gurion, Tel Aviv. Pulang paling enak lewat Mesir atau lewat Yordan. Kalau lewat Yordan lewat perbatasan tidak bisa ruwet. Mau pulang aja, tapi kalau lewat Tel Aviv, minta ampun. Berjam-jam suruh berdiri, tanya 3 orang interogasi sambil dilototi, dilihat bohong ndaknya. Wah, tuh ndak nyaman. Ya. Makanya saudara kalau punya uang, jangan hanya antar uangmu ke bank. Antar uangmu ke travel, itu yang betul. Ajak istrimu, anakmu, ya mah jalan-jalan. Walaupun di masa krisis kita belajar menabur. Halo? Loh, Ishak di masa krisis menabur ya enggak? Dan dia menuai 100 kali? Itu kata Alki. Jadi nabur ke keluargamu, ajak jalan-jalan, ayo mah, mama mungkin masih bisa ngelihat, belum pakai kursi roda, ayo mah kita jalan-jalan, gitu. Ayo pak jalan, ajak orang tuamu yang masih hidup, gitu loh. Jangan nanti enggak apa-apa mah, pokok mama mati dibelikan karangan bunga paling mahal. Buat apa kalau dia mati? Ya, saya senang saudara misalnya kalau ketemu saudara, misalnya di di ini misalnya di Hongaria, ya seneng, ya kita jalan-jalan di Budapest, itu kan keren, betul saudara? Jalan-jalan di Austria, ya toh, jalan-jalan di Slovakia, jangan di Bandung kan, ketemu di Umsin makan tahu, ketemu nanti, ketemu di Portugal, betul di Lisbon, ya toh di pantainya indah sekali saudara, Lisbon, ya perlu loh saudara, betul. Halo. Nek miucien ya sabar. Amin. Sabar. Saudara, saya bersyukur ya, ternyata begitu banyak orang yang tergerak ya. Ini belum lagi kemarin kita ngadakan yang bulan lalu ya, dari Pak Daniel, Cik Weni, Kotoni, ya istri pergi ke Kendal untuk menyerahkan langsung. Kami juga kemarin ada menyerahkan langsung semua bersama Imelda semua ya. Itu bantuan untuk sekolah teologi di Kendal. Jadi tidak usah saudara percaya semboyan berkat bagi bangsa-bangsa. Tetanggamu itu loh cuma di Kendal lain tidak makan kau mau jadi bangsa-bangsa omong kosong. Ya, kita selalu buka karpet katanya di mana. Tetanggamu sini loh dekat itu tidak makan. Gombal. Kenapa bikin acara-acara supaya kita sudah ke negara tetangga sebelah tidak makan. Jadi bulan depan Cik Asyang sudah bersedia juga mengajar, masak. Target kita adalah mereka bisa minimal buka warung makan kalau pulang. Jadi kita mau supaya mereka punya keterampilan bisa, dan makanannya harus yang layak jual. Yang enak layak jual, ingat. Jangan makanan yang cuma bisa dimakan oleh anakmu sendiri. Lah itu kan repot. Ya, saya bisa Pak uang untuk anak saya habis ya, anakmu enggak usah. Ya, yang layak jual. Ya, nanti kita bisa carikan donatur untuk membiayai startup bisnisnya. Ya, itu sudah kami lakukan beberapa tahun yang lalu. Anak yang punya keterampilan gunting rambut, kita bikinkan salon, kita lengkapi semua alat-alatnya, kursi krembatnya, modal awal, alat gunting segala macam, terus sampo segala macam, kita modali sampai dia bisa memulai bisnis salonnya. Dari mana uangnya? Dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Jadi saudara berikan semua, tidak ada satu rupiah yang kita potong. Oh ini 1 rupiah untuk dana administrasi, ngawur, ya, tidak ada. Semuanya diserahkan. Sekalipun misalnya nanti saya pergi Kalimantan, saya tidak ambil uang itu. Tidak ada uang saudara, berapapun uang itu sekian diserahkan. Jadi tidak usah khawatir. Ya, ongkos pesawat saya dan segala macam kita tanggung sendiri semua. Supaya saudara ngerti bahwa tidak usah berterikat hanya membangun di kota. Katanya Yesus mau datang, bikin apa bangun besar-besar kalau Yesus mau datang? Siapa mau besok di sana? Karena mereka tanpa sadar sudah mengimani mereka akan jadi orang-orang yang tertinggal. Makanya mereka perlu bangun semua di bumi. Saya nggak mau jadi orang yang tertinggal. Saya mau kalau Yesus datang kita pengangkatan rame-rame. Saudara mau ambil semua yang saya punya, ambil sudah kalau kita mau berangkat. Amin.
Ambil sudah, saudara mau tinggal di bumi ini, ambil ya, nanti dada wis. Ya, nikmati dah, habis itu disiksa habis-habisan sama antikris. Ya. Jadi kita walaupun persekutuan kita mau jadi berkat buat orang lain. Ya, enggak usah yang muluk-muluk bagi bangsa. Jadi setiap bulan nanti ya saudara-saudara yang tergerak juga bisa kita bergilir mengajar ke sekolah. Bulan depan ada yang tergerak untuk ngajar gunting rambut. Supaya mereka punya skill of life. Punya banyak sekali karena orang enggak punya keterampilan apa-apa, susah hidup loh saudara. Perlu dikasih, jangan cuma ngomongin khotbahin dia butuh makan nih. Dia butuh ini. Kalau ini enggak nak makan 3 hari saudara khotbahi percuma. Yesus saja lihat, waktu orang lapar dia enggak bilang duduk, dengar khotbah dulu baru makan, enggak. Dia suruh mereka duduk semua, langsung dia memperbanyak roti dan dia enggak bilang anteni sih, sudah jangan bertuhankan perut, enggak ada. Betul? Kalau orang ini enggak terisi, ini kosong, enggak masuk ayat. Ya, jadi itu yang saya sampaikan sama saudara, ya. Pengumpulan tetap akan dilakukan. Ya, saya bulan ini belum bisa ke sana ya karena kita punya keterikatan batin. Saya bertahun-tahun sering ke sana, ke Hulu Mahakam. Dari Balikpapan itu hampir 500 kilo, ya, 500 kilo perjalanan. Daerah Hulu Mahakam. Kita sering ke sana dulu, saudara. Ya. Saya pun sama istri pernah ke situ. Oke, jadi tetap pengumpulan sudah terkumpul 55, ya, tetap dibuka. Saya memang harus ke sana tapi saya ada gangguan kesehatan, saudara. Ya, mah saya ini terus-terusan mengeluarkan gas yang begitu berlebih-lebihan. Ya, jadi saya nggak bisa ke sana, takutnya saya kumat di situ mengganggu orang, bikin repot. Karena rumah sakit terdekat itu jauh sekali. Ya, kemungkinan begitu saya sehat bulan depan saya akan berangkat ke sana. Jadi mau selesaikan pembelian tanahnya, termasuk gabung ke sinode mana. Itu mau selesai karena teman saya usulkan gabung ke salah satu sinode, tapi saya tidak setuju karena dulu saya berasal dari sinode itu. Yang hanya ngomong uang, hanya korban persembahan terus. Saya tidak mau, saya bilang. Ya, nah ini mereka masih rundingkan mau bergabung kemana. Karena kalau bergabung tuh ada AD/ART-nya. Ya, jangan sampai begitu bergabung kita belikan tanahnya, tanah ini dijadikan tanah sinode, saya tidak mau. Supaya tetap tanah ini milik jemaat di situ, jangan sampai sinode kuasai. Terus nanti pendeta yang kita sudah ditaruh sana tidak setuju, sinode ganti, semua diambil asetnya, kan tidak benar gitu loh. Ya, karena itu sangat sering terjadi di mana-mana. Kalau masih perintisan dibiarin, nanti lu kerjain, lu mau gabung, oke gabung sama kita. Begitu besar dia caplok, diambil, ditendang. Itu kisah nyata di banyak tempat. Ya, jadi ini suruh merintis, sudah baja berdiri, sudah ribuan jemaat, sudah penghasilan sekian, ditendang keluar. Ini kisah nyata. Ya, jadi saudara, lu sudah kumpulkan kok enggak dikasih, enggak cepat disalurkan. Saya cerita seperti ini supaya saudara mengerti. Jangan sampai uang yang dikumpulkan semua nanti enggak jelas ini kemana. Tiba-tiba dijadikan tanah milik gereja lu keluarin apa kok tiba-tiba ngaku tanahmu? Karena kalau udah jadi milik situ, kita tidak bisa tuntut apa-apa secara hukum. Ya, jadi mereka masih diskusikan jemaat di situ mau gabung kemana. Saya juga masih gerunding sama teman karena sementara ini mesti bolak-balik dari Balikpapan melayaninya. Ya, itu 500-an kilo saudara perjalanan. Ya, dari Balikpapan. Itu baru sampai ibu kota Kabupaten Kutai Barat Sendawar. Ya, itu belum masuk ke Hulu Mahakam. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Jadi mohon sabar, laporannya sudah masuk 55, tapi memang kita tidak bisa langsung belikan ini itu gerasa gerusu cepat selesai. Supaya jangan kita beli terus diciak itu loh. Loh Pak Asen, biar aja diciak, dia tanggung jawab sama Tuhan. Enggak. Kok enak dia mau kita kasih dia ciak sembarang. Itu loh. Ya, jadi kalau saudara prinsipnya enggak biar dia tanggung jawab sama Tuhan, enggak, saya enggak. Saya prinsip jangan lu coba-coba cek. Ya, jelas. Karena pengalaman gini banyak sekali. Sudah ribuan jemaat dia ditendang keluar. Gereja diambil, semua diambil, dia keluar padahal dia yang rintis dari nol. Itu kisahnya. Di belakang Hotel Shangri-La sama, reda besar, buang. Tinggal sinode menempatkan orang lain. Selesai. Kau tidak ada hak apapun.
Padahal itu semua dia yang mulai dari nol. Itu sudah di jalan, saya tidak sebut nanti saudara tahu semua lah. Di jalan Nanu, jalan saya tahu semua. Supaya jangan terjadi. Uang kita jangan sampai dia manfaatkan, dia bisa ambil. Iblis berjalan mencari yang bisa dilulur. Jangan kita termasuk yang bisa dilulur gitu loh. Ya, jadi kita jaga diri juga, jangan diciak gitu loh. Wah, enggak apa-apa, biarkan nanti Tuhan urus dia. Jangan. Kau sengaja bikin Tuhan repot, betul? Betul. Jangan kasih Tuhan repot. Jaga supaya jangan diciak. Tuhan bilang, loh kamu kasih dia ciak terus suruh aku beresin, enak. Sudah? Yuk kita doa. Bapak sudah selesai. Tuhan Yesus sudah selesai. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan di waktu yang singkat ini. Amin. Saya disuruh berdoa buat orang yang setiap hari cuma ngomong lelah, aku kayak gini. Berdiri di tempat saya mau berdoa. Yang sudah di dalam hati aku udah lelah Tuhan. Sudah lelah aku, wis lelah nih ini. Terserah kau mau berdiri enggak. Tuhan suruh saya doakan yang sudah lelah sekali. Sudah lelah aku, udah enggak kuat aku sudah lelah sekali. Saudara yang lain yang sudah lelah berdiri di tempat, jangan maju. Saudara yang lain yang jangan maju. Ya, tidak ada, hanya satu orang. Only one. Berdiri di tempat yang sudah bilang, aku sudah lelah Tuhan. Sudah lelah aku menghadapi masalah, sudah lelah aku di pergumulan, sudah lelah Tuhan. Berdiri di tempat saja, jangan maju. Jangan maju. Ibu ini sudah terlanjur maju, yang lain jangan maju. Kita mau berdoa. Tuhan suruh saya berdoa untuk itu. Bapa Surgawi, ini anak-anakmu yang sudah lelah. Kami ingat firman-Mu yang mengatakan, Engkaulah yang menegakkan kami kembali. Engkau yang mengatakan, hai iblis jangan kau tertawa. Walaupun kami 7 kali jatuh, kami akan bangkit lagi karena kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan. Tegakkan kembali anak-anakmu yang sudah bilang lelah Tuhan. Sudah lelah Tuhan sekian tahun. Sudah lelah Tuhan masalah gak ada jawaban. Sudah lelah Tuhan keadaan yang seperti ini. Ini anak-anakmu, tegakkan mereka kembali. Sehingga mereka tidak lagi berjalan dengan kuasa mereka, kekuatan mereka. Tapi ke rohmu. Terima kasih. Tegakkan mereka kembali. Firman juga mengatakan Engkau tidak akan membiarkan kami tertunduk malu. Tapi Engkau akan menegakkan kami. Bahkan Engkau mengatakan warisan kami menjadi bagian yang paling permai. Bagian yang paling indah Tuhan. Kiranya itu terjadi dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih. Taruh tangan di dada yang tadi bilang aku lelah. Ikuti doa saya sekarang. Tuhan, ampuni aku sering mengeluh. Ampuni aku sering mengeluh. Ampuni aku sering menggerutu. Ampuni aku sering mau menyerah. Ampuni aku sering mau putus asa. Bangkitkanlah roh keperkasaan di dalam aku. Berikan roh kekuatan. Berikan roh pahlawan di dalam aku. Untuk mendapat kemenangan. Hari ini, aku bangkit kembali dengan kekuatan Tuhan. Hari ini, segala ketidakmampuanku dilepaskan daripadaku. Tapi kemampuan dari Tuhan masuk. Kekuatan dari Tuhan masuk. Kesegaran dari Tuhan masuk mengalir dalam hidupku. Masalah boleh belum selesai. Pergumulan boleh belum terjawab. Tapi aku dikuatkan kembali. Disegarkan kembali. Sampai kemenangan itu Tuhan berikan kepadaku. Janjimu iya dan amin. Aku percaya. Teguhkan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan kembali. Terima kasih Tuhan. Sudah Bapak. Amin. Saudara, di sini ada Tuhan bilang, tidak usah pikir jual-jual. Dengar. Tidak usah pikir jual-jual. Saya ulang, Tuhan bilang, tidak usah pikir jual-jual. Jangan otakmu mikir tak jual. Tuhan bilang, tak usah mikir, berhenti mikir untuk jual-jual. Itu berarti kau cara menyelesaikan masalah dengan caramu sendiri. Dengan kau jual akan timbul masalah yang lain. Bukan selesai. Kalau Tuhan yang selesaikan, selesai, tidak ada buntutnya. Tapi kalau engkau selesaikan dengan caramu, ada buntutnya di belakang. Kau jual.
Bisa lunas, tapi ada buntutnya. Ya, saya sudah saksikan sama engkau kan. Rumah bisa saya bayar lunas. Sampai hari ini. Sertifikat rumah saya ada di brankas saya. Tidak pernah lagi ditaruh di bank dengan tulisan rumah ini dihipotekkan. Tidak pernah lagi ditulis seperti itu. Tidak pakai jual tanah saya di tepi pantai. Tanah saya di tepi pantai baru-baru saya jual. Berapa tahun lalu rumahnya semua saya kasih bapak saya uang. Tidak pakai jual-jual. Allahmu dan Allahku sanggup membayar semua. Jadi sekarang engkau yang saat ini masih pikir mau jual ini, jual itu, jual ini, berdiri dan minta ampun sama Tuhan sekarang, berdiri. Terserah, mau berdiri, enggak mau berdiri, enggak masalah. It's your own problem. Yang mau jual ini, mau jual itu, mau jual ini, mau jual itu, berdiri dan bilang, aku minta ampun Tuhan. Aku minta ampun mau selesaikan masalah dengan caraku. Aku minta ampun mau ambil caraku sendiri, membereskan problemku. Aku serahkan sekarang kepadamu. Cabut pikiran untuk jual-jual. Cabut dari pikiranku, cabut Tuhan. Aku percaya kau bisa adakan tanpa jual. Aku percaya kau bisa adakan kirim tanpa jual. Sekarang doa sendiri, cepat. Terima kasih. Terima kasih. Hamba sudah alami. Kiranya mereka juga mengalaminya. Jadi bukti seumur hidup bahwa Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada jadi ada. Bahwa Tuhan tidak butuh aset kami untuk menyelesaikan masalah kami. Tuhan tidak butuh aset kami untuk menyelesaikan utang kami. Tuhan sanggup membayar semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni. Ampuni. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Waktu kita sudah selesai. Bapak sudah selesai. Tuhan Yesus sudah selesai. Amin. Bapak yang di belakang kok Ariel, bapak yang di belakang siapa namanya? Iya, Pak siapa? Boleh saya tanya sesuatu? Boleh saya tanya sesuatu? Bapak punya anak laki? Bapak punya anak laki? Dari tadi saya mendengar kata anak laki, anak laki, anak laki terus menerus untuk. Terus saya boleh tanya sesuatu? Maaf, ini terus terang karena mereka harus dengar juga. Kadang-kadang banyak mikir untuk anak itu kan. Betul. Saya nggak bisa cerita sama saudara apa yang Tuhan sampaikan buat dia. Saudara tahu Yesus itu siapa? Alkitab bilang dia adalah Tuhan bagi seluruh umat. Umat? Manu? Jadi kalau saudara bilang Yesus itu hanya orang Kristen, saudara salah ya? Ya. Yesus itu hanya perhatikan orang Kristen, saudara salah ya? Jadi kalau saudara hanya bantu orang Kristen, saudara salah ya? Waktu utus Nabi Elia, Tuhan suruh pergi mana? Perempuan mana? Sidon. Umat Tuhan, bukan? Dia punya beban banyak buat anak itu. Anak itu sering bikin dia pusing. Betul Pak? Pernah cerita sama saya? Pernah ngomong sama saya tentang anak itu? Pernah ngomong sama saya tentang anak itu? Pernah bilang, Pak anak saya gini-gini? Pernah? Saudara bisa dengar? Jadi saudara bilang, kita ibadah enggak? Kok enggak ada musiknya? Saya enggak rasa hadirat Tuhan. Musiknya ya, baru rasa. Saudara pergi diskotek, saudara akan lebih rasa, lebih semangat kok. Iya. Itu manipulasi musik. Hanya mengenai jiwamu, tidak masuk ke rohmu. Tapi kalau Roh Kudus itu ke roh. Ya, nanti saya mau berdoa buat dia. Dia banyak pergumulan buat anak itu. Dia sering ruwet buat anak itu. Ya Tuhan sayang dia juga kok. Saudara pikir Yesus cuma sayang orang Kristen? Hah? Baca Alkitab. Makanya saya sering kali kalau Pak kita bantu Kristen. Lu enggak ngerti Alkitab bilang Yesus adalah Tuhan bagi semua manusia. Itu ada Alkitab bilang. Dan karena dia Tuhan bagi semua manusia, dia sayang semua ya. Ya, supaya lebih ini lebih lihat Alkitab. Terus, tapi saya anaknya enggak diurusi. Bu, lah diurusi anak juga dimarahi, ditegur itu juga namanya diurusi, bukan dikasih duit saja. Itu bapak enggak tanggung jawab cuma kasih duit enggak ngurusi anak, betul? Iya apa enggak? Tapi bapak enggak tanggung jawab cuma nyenenin enggak kasih uang, betul? Iya. Oke, ya sudah jam. Ibadah bulan depan awal bulan sebelum pemilu. Ya, berdoalah. Saya tidak tahu tanggalnya, di mana api, kawat, berduri dan lain-lain. Saya tidak tahu tanggalnya. Tuhan tidak beritahu. Tapi Tuhan bilang, it has to take place. Itu harus terjadi. Berkali-kali kami ingin berdoa, ketika saya dikasih lihat saya ingin berdoa, Tuhan bilang, tidak.
Tidak bisa berdoa syafaat karena Tuhan bilang harus terjadi. Tuhan sudah tetapkan buat bangsa ini. Saya tidak takut-takuti saudara. Kalau sampai Tuhan izinkan ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, termasuk buat orang Kristen, supaya berhenti hanya cari kekayaan, berhenti mikirkan Tuhan bisa dimanfaatkan, supaya tobat sejati. Ya, saya tidak nakutin saudara. Just wait and see. Nabi asli sama nabi palsu bisa dibedakan terjadi atau tidak. Tapi saya tidak diberitahu tanggalnya. But what I saw in the vision, barbed wire, itu kawat berduri, fires, api-api. Waktu saya mau syafaat, Tuhan bilang, tidak usah bersyafaat. Harus terjadi. Tuhan putuskan harus terjadi. Ya? Sudah? Sudah? Udah, ayo kita pulang sampai ketemu lagi bulan depan.